Di sebuah desa kecil, seorang pemuda miskin berlutut di atas panggung sekolah, ditertawakan oleh semua orang. Seragamnya kebesaran, sepatunya bertambal, dan ejekan yang paling pedih terus menghujaninya. Percuma kau sekolah tinggi, darah kere akan tetap jadi kuli. Itulah yang selalu mereka katakan. Namun mereka tidak menyadari jika suatu hari pemuda itu akan membuat semua penghina terdiam memohon ampun. Sebelum mulai ceritanya, coba tuliskan asal daerah kalian dari mana saat menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Langit pagi di Trenggalek selalu datang dengan kabut tipis yang menyelimuti pematang sawah. Di sebuah rumah petak beratap seng yang mulai berkarat, Dimas Ardiansyah sudah terbiasa bangun sebelum azan subuh berkumandang. Ia mencium punggung tangan ibunya yang masih terlelap di depan mesin jahit tua, lalu bergegas mengambil air wudhu. Hari ini adalah hari pertama ia bersekolah di SMA Cendekia Mandiri, sekolah favorit yang hanya bisa dimasuki oleh anak-anak dari keluarga berada. Dimas bisa berada di sana karena nilai ujiannya yang nyaris sempurna, membuat kepala sekolah lama merekomendasikannya untuk mendapatkan keringanan biaya. Seragam putih abu-abu yang ia kenakan bukanlah seragam baru. Itu adalah pemberian almarhum pamannya 2 tahun lalu, yang ukurannya sedikit kebesaran di bahu. Sepatu hitamnya sudah bertambal di bagian sol, dan tali kirinya adalah benang jahit yang diambil dari sisa pekerjaan ibunya. Namun Dimas tidak peduli. Ia menatap cermin kecil yang retak di sudut kamar, membetulkan letak topi ospek yang bertengger di kepalanya, lalu tersenyum. Senyum itu bukan senyum percaya diri. Itu adalah senyum seorang anak yang sudah terbiasa menelan pahitnya kehidupan. Bu Ratmi terbangun saat Dimas hendak keluar. Wanita itu menatap anaknya dengan mata yang masih sayu. Semalam ia menjahit 4 potong baju pesanan tetangga, dan sore nanti ia harus mencuci 3 ember pakaian milik keluarga Pak Harun. Dimas, ini buat jajan, katanya lirih, menyodorkan uang receh yang terbungkus plastik kresek. Dimas menggeleng. Ibu simpan saja, aku sudah bawa nasi dari semalam. Bu Ratmi tidak memaksa, ia hanya mengelus kepala anaknya dan berbisik, Allah selalu bersama orang yang sabar, Le. Dimas mengayuh sepeda karatan peninggalan ayahnya menyusuri jalan desa yang mulai ramai. Anak-anak kecil berlarian dengan seragam merah putih, para petani berjalan ke sawah, dan ibu-ibu membuka lapak sayur di pinggir jalan. Saat ia melintas di depan rumah Pak Harun, Nando baru saja keluar dari pagar mewah bercat emas. Seragam Nando masih berbau pewangi mahal, sepatunya adalah edisi terbaru yang baru dirilis bulan lalu, dan tasnya adalah merek terkenal yang harganya mungkin setara dengan 3 bulan upah ibunya mencuci. Nando menatap Dimas sekilas, lalu tersenyum sinis. Masih pakai sepeda karatan itu, Dim? Nanti aku kasih sepeda bekas pembantuku kalau dia sudah bosan, ejeknya sambil tertawa kecil. Dimas tidak menjawab, ia hanya mengayuh lebih cepat sambil menggigit bibir bawahnya. SMA Cendekia Mandiri berdiri megah dengan gerbang tinggi berwarna silver. Halaman parkirnya dipenuhi motor-motor baru dan mobil antar jemput. Dimas memarkir sepedanya di sudut paling belakang, di dekat gudang alat olahraga yang jarang dipakai. Para siswa lain turun dari kendaraan dengan wajah-wajah ceria, berpelukan dengan teman lama, dan bercerita tentang liburan ke luar negeri. Dimas berjalan sendiri menuju aula, mengikuti arahan panitia ospek yang mengenakan jaket alma mater biru dongker. Aula itu besar dan dingin. Pendingin udara berhembus pelan dari langit-langit, sesuatu yang jarang dirasakan Dimas di rumahnya. Ia duduk di barisan paling belakang, mencoba menyembunyikan tambalan di sepatunya dengan menekuk kaki ke dalam. Acara pembukaan berjalan lancar hingga sesi permainan kelompok tiba. Panitia membagi siswa baru menjadi beberapa regu, dan Dimas ditempatkan satu kelompok dengan Nando dan 3 anak orang kaya lainnya. Tugasnya sederhana, setiap regu harus menampilkan yel-yel dan melakukan presentasi singkat tentang visi mereka di SMA. Semua berjalan baik hingga giliran kelompok Dimas naik ke panggung. Saat Nando sedang asyik mempresentasikan visinya dengan gaya penuh percaya diri, Dimas tanpa sengaja tersandung kabel proyektor yang melintang di lantai. Kabel itu tercabut, layar presentasi mati seketika, dan seluruh aula hening. Nando menoleh dengan wajah merah padam. Apa yang kau lakukan, dasar anak miskin? Bentaknya keras. Suara itu menggema, dan seisi aula menoleh pada Dimas. Tawa pecah. Bukan tawa kecil, melainkan tawa yang menggema, tawa yang menusuk dada.
Panitia ospek berusaha menenangkan, tetapi Nando yang tersulut emosi memaksa Dimas untuk berlutut di depan panggung. "Bersihkan lantai ini sampai kinclong, baru kau boleh turun," seru Nando sambil melempar sehelai kain lap ke arah Dimas. Beberapa panitia mencoba menengahi, tetapi tekanan dari Nando yang dikenal sebagai anak donatur sekolah membuat mereka akhirnya diam. Dimas berlutut. Satu persatu ia mengelap lantai panggung, sementara tawa dan bisik-bisik menghujaninya. Matanya panas, tetapi tidak setetes pun air mata ia keluarkan. Di dalam hatinya, ia berjanji satu hal, bahwa suatu hari nanti, semua orang yang menertawakannya akan menunduk di hadapannya. Sore harinya, Dimas pulang dengan lutut yang masih terasa nyeri. Ia menyembunyikan bekas memar di lututnya dari ibunya. Bu Ratmi sedang duduk di depan mesin jahit ketika Dimas masuk. Wanita itu menyambut anaknya dengan senyuman hangat, bertanya tentang hari pertama sekolah dengan nada ceria. Dimas menjawab pendek, "Menyenangkan, Bu." Ia tidak ingin ibunya tahu apa yang terjadi. Biarlah luka ini ia simpan sendiri. Malam turun perlahan. Dimas duduk di bawah lampu temaram, membuka buku paket yang ia pinjam dari perpustakaan. Dari balik tirai kamar, ia mendengar suara mesin jahit kembali berdengung. Ibunya masih bekerja, mengejar setoran jahitan yang harus selesai besok pagi. Dimas memandangi jari-jari ibunya yang lincah menyulam, jari-jari yang sama yang tadi pagi menyodorkan uang receh dengan penuh kasih sayang. Tenggorokannya tercekat. Ia mengepalkan tangannya di atas buku, dan dalam hatinya ia bersumpah bahwa semua hinaan, semua ejekan, semua rasa sakit ini tidak akan sia-sia. Suatu hari, ia akan mengubah hidupnya. Suatu hari, ia akan membawa ibunya pergi dari semua ini. Suatu hari, langit di ujung jalan setapak itu akan menjadi miliknya. 3 bulan berlalu sejak hari pertama yang memalukan itu. Dimas menjalani hari-harinya di SMA Cendekia Mandiri dengan kepala tertunduk dan langkah yang hati-hati. Ia belajar untuk menjadi tidak terlihat. Meskipun menjadi tidak terlihat bukanlah hal mudah ketika sepatu tambalan dan seragam kebesaran menjadi penanda yang selalu mengundang bisik-bisik. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tidak bisa disembunyikan oleh siapapun, yaitu nilai-nilai ujian Dimas yang selalu sempurna. Setiap kali hasil ulangan diumumkan, namanya selalu bertengger di posisi puncak, mengalahkan Nando dan anak-anak orang kaya lainnya. Hal ini justru membuat kebencian Nando semakin menjadi-jadi. Hari itu adalah hari Minggu yang cerah. Matahari bersinar terik di atas desa Trenggalek, dan di rumah megah keluarga Pak Harun, sebuah syukuran besar sedang dipersiapkan. Pak Harun baru saja memenangkan tender proyek pembangunan jalan desa, dan sebagaimana kebiasaan orang kaya yang ingin dipandang dermawan, ia mengundang seluruh warga untuk hadir. Tenda-tenda putih didirikan di halaman luas, kursi-kursi berlapis kain emas ditata rapi, dan aneka hidangan mewah tersaji di atas meja prasmanan. Para tetangga berdatangan dengan pakaian terbaik mereka, membawa senyum dan ucapan selamat. Bu Ratmi tidak datang sebagai tamu. Ia dipanggil oleh istri Pak Harun sejak subuh tadi, bukan untuk diundang makan, melainkan untuk menjadi tukang cuci piring dadakan. "Ratmi, hari ini banyak tamu penting. Kau bantu di dapur ya. Nanti kalau ada sisa makanan, kau boleh bawa pulang," kata Nyonya Harun dengan nada merendahkan sambil menunjuk tumpukan piring kotor di wastafel. Bu Ratmi hanya mengangguk, bibirnya tersenyum tipis meskipun hatinya pedih. Ia sudah terbiasa diperlakukan seperti ini. Harga dirinya sudah lama ia kubur demi bisa membiayai sekolah anaknya. Dimas yang mendengar ibunya dipanggil ke rumah Pak Harun memutuskan untuk ikut membantu. Ia tidak tega membayangkan ibunya sendirian mengangkat tumpukan piring berat sementara para tamu bersenang-senang. Sesampainya di sana, ia langsung menuju dapur dan mendapati ibunya sedang menggosok panci besar dengan tangan yang mulai memerah. "Bu, biar aku yang bantu," kata Dimas pelan sambil menyingsingkan lengan kemejanya yang sudah lusuh. Bu Ratmi menoleh, matanya berkaca-kaca. "Kau tidak perlu di sini, Le. Pulang saja, belajar." Namun Dimas menggeleng dan mulai mengambil piring-piring kotor dari meja. Saat itulah Nando muncul di pintu dapur. Ia mengenakan kemeja sutra biru muda dan celana bahan mahal, penampilannya kontras dengan dapur yang pengap dan berminyak. Tangannya menenteng segelas jus jeruk dingin, dan wajahnya menyunggingkan senyum yang sudah sangat dikenal Dimas. Senyum seekor ular yang siap memangsa. "Wah, Dimas, kau di sini rupanya. Pantas saja aku mencari-cari. Ternyata kau jadi pembantu di rumahku," ejeknya lantang, cukup keras untuk didengar oleh beberapa tamu yang berada di dekat dapur. Dimas tidak menjawab,
Ia melanjutkan pekerjaannya dengan kepala tertunduk. Nando tidak puas. Ia masuk ke dapur dan berjalan mendekati Dimas yang sedang membawa tumpukan piring kotor. Dengan gerakan cepat dan licik, Nando menyenggol siku Dimas secara halus namun cukup kuat. Tumpukan piring itu oleng, dan satu gelas kristal mahal meluncur jatuh ke lantai, pecah berkeping-keping dengan suara yang menghentakkan seluruh isi rumah. Suasana mendadak hening. Nyonya Harun bergegas ke dapur, diikuti beberapa tamu yang penasaran. Wajahnya memerah melihat gelas kristal kesayangannya hancur di lantai. Dimas, dasar anak tidak tahu diri, teriak Nyonya Harun melengking. Itu gelas hadiah pernikahan dari kolega suamiku. Harganya jutaan. Kau pasti sengaja, ya? Iri lihat kami punya barang bagus. Dimas berdiri terpaku. Mulutnya terbuka hendak menjelaskan, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ia menoleh ke arah Nando yang kini berdiri di sudut dapur, tersenyum puas. Dia memang ceroboh, Ama. Dari dulu di sekolah juga begitu. Lihat saja sepatunya saja tidak becus dirawat. Timpal Nando dengan nada polos yang dibuat-buat. Pak Harun muncul dari kerumunan. Wajahnya yang biasanya penuh senyum kepalsuan kini berubah menjadi topeng kemarahan. Ia mendorong Dimas hingga tersandung mundur. Kau mencuri, ya? Pasti kau mau mencuri sesuatu di dapur ini. Dasar anak miskin, otaknya hanya pencurian, teriak Pak Harun lantang. Para tamu berbisik-bisik, beberapa menatap Dimas dengan pandangan menghakimi, yang lain hanya menonton tanpa berani ikut campur. Bu Ratmi yang mendengar keributan itu berlari dari belakang dapur. Ia melihat anaknya berdiri gemetar, dikelilingi oleh puluhan mata yang menuduh. Tanpa berpikir panjang, Bu Ratmi menjatuhkan dirinya ke lantai. Lututnya yang sudah renta menempel di atas pecahan kaca halus, tetapi ia tidak peduli. Ia menggenggam kaki Pak Harun dan menangis. Mohon maaf, Pak. Mohon maafkan anak saya, dia tidak sengaja, Pak. Saya yang akan mengganti semua kerugian ini. Tolong jangan laporkan dia ke polisi. Saya mohon, isaknya dengan suara yang hancur. Dimas melihat ibunya berlutut, dan dunia serasa runtuh di depan matanya. Darah mengucur dari lutut ibunya yang terkena serpihan kaca, tetapi wanita itu tetap menggenggam erat kaki Pak Harun. Pak Harun menatap Bu Ratmi dengan jijik. Ia menarik kakinya kasar. Ganti? Dengan apa kau mengganti, Ratmi? Dengan uang receh hasil menjahitmu? Sudah, jangan banyak drama. Aku tidak akan lapor polisi, tapi kau dan anakmu harus keluar dari rumah ini sekarang juga. Dan kau, ia menunjuk Dimas, aku tidak mau melihat wajahmu lagi di dekat rumahku. Namun sebelum Dimas dan ibunya beranjak, Pak Harun melontarkan kalimat yang menusuk jantung. Suaranya direndahkan, hanya cukup untuk didengar oleh Dimas, Bu Ratmi, dan beberapa orang terdekat. Percuma kau sekolah tinggi-tinggi, Dimas. Darah kere akan tetap jadi kuli. Lihat saja, anakmu akan berakhir seperti bapaknya, Ratmi. Mati tanpa hasil, meninggalkan utang, dan tidak berguna. Kalimat itu meluncur seperti belati yang menghujam dada Dimas berulang kali. Bu Ratmi terisak, tetapi Dimas berdiri tegak. Matanya kering, tidak setetes pun air mata jatuh. Ia menatap Pak Harun dengan pandangan yang sulit diartikan. Bukan kebencian, bukan kemarahan. Itu adalah pandangan seorang anak yang sedang menyimpan luka terlalu dalam, terlalu perih untuk dikeluarkan. Ia meraih tangan ibunya dan membantu wanita itu berdiri. Ayo, Bu, kita pulang, bisiknya pelan. Suaranya tenang, terlalu tenang untuk seorang anak yang baru saja dihancurkan harga dirinya. Mereka berjalan keluar dari rumah mewah itu dengan langkah gontai. Para tamu menyingkir, memberi jalan dengan tatapan campur aduk antara iba dan jijik. Di luar, matahari masih bersinar terik, tetapi di dalam hati Dimas, hujan deras sedang mengguyur. Ia memapah ibunya menyusuri jalan setapak menuju rumah petak mereka yang kumuh. Darah dari lutut ibunya menetes di sepanjang jalan, meninggalkan jejak merah di atas debu. Malam harinya, setelah mengobati luka ibunya dan memastikan wanita itu tertidur, Dimas duduk di samping sumur tua di belakang rumah. Bulan separuh menggantung di langit, memantulkan cahaya perak di permukaan air sumur yang tenang. Dimas memandangi pantulan wajahnya sendiri. Ia melihat anak laki-laki dengan seragam lusuh, sepatu tambalan, dan masa depan yang suram. Namun di dalam matanya, ada api yang tidak bisa dipadamkan oleh hinaan siapapun. Ia mengepalkan tangannya. Di dalam hatinya, ia mendengar kembali kalimat Pak Harun yang menghina ayahnya. Ayahnya memang sudah tiada,
tetapi ia tahu satu hal. Ayahnya bukanlah orang yang mati tanpa hasil. Ayahnya adalah orang yang mengajarinya untuk tidak pernah menyerah, untuk selalu percaya bahwa kerja keras dan doa akan membawa perubahan. Dan malam itu, di samping sumur tua, Dimas mendengar bisikan kecil dari dalam dirinya. Bisikan tentang sebuah jalan, tentang sebuah kesempatan yang mungkin bisa mengubah segalanya. Ia belum tahu caranya, ia belum tahu kapan waktunya, tetapi ia yakin bahwa langit di ujung jalan setapak itu sedang menunggunya. Dan ia akan berjalan ke sana, tidak peduli berapa banyak luka yang harus ia lewati. Luka di lutut Bu Ratmi membutuhkan waktu hampir 2 minggu untuk mengering sepenuhnya. Setiap malam, Dimas mengganti perban ibunya dengan hati-hati, menahan rasa perih yang ikut menjalar di dadanya sendiri setiap kali melihat bekas luka itu. Bu Ratmi tidak pernah mengeluh. Ia bahkan kembali menjahit keesokan harinya setelah kejadian di rumah Pak Harun, seolah tidak ada yang terjadi. Namun Dimas tahu, ibunya kini lebih banyak diam. Senyumnya lebih jarang muncul, dan tatapan matanya sering menerawang kosong ke arah jendela. Wanita itu sedang berjuang melawan rasa malunya sendiri, dan Dimas tidak bisa berbuat apa-apa selain terus belajar dan berharap. Hari itu adalah hari Rabu di penghujung bulan September. Udara di Trenggalek terasa lebih panas dari biasanya. Di SMA Cendekia Mandiri, lonceng istirahat kedua baru saja berbunyi ketika pengeras suara sekolah memanggil beberapa nama untuk segera menuju ruang kepala sekolah. Dimas yang sedang duduk sendirian di bawah pohon trembesi mendengar namanya disebut. Jantungnya berdegup kencang. Kepala sekolah tidak pernah memanggil sembarang siswa. Biasanya, panggilan semacam itu berarti masalah. Dimas membereskan buku-bukunya dan berjalan menuju ruang kepala sekolah dengan langkah cemas, mencoba mengingat-ingat apakah ia melakukan kesalahan selama beberapa hari terakhir. Ruang kepala sekolah SMA Cendekia Mandiri adalah ruangan yang sejuk dan rapi. Dindingnya dihiasi piagam penghargaan dan foto-foto tokoh pendidikan. Di balik meja besar berbahan kayu jati, duduk Pak Suryadi, kepala sekolah yang terkenal tegas namun adil. Di sampingnya, duduk pula wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan 2 orang guru senior yang wajahnya sangat dikenal Dimas. Ekspresi mereka serius, tetapi tidak ada kemarahan di sana. Justru ada sesuatu yang aneh. Ada kehangatan yang tidak biasa terpancar dari cara mereka menatap Dimas. "Duduk, Dimas," kata Pak Suryadi sambil menunjuk kursi di depan mejanya. Dimas duduk dengan kaku, meletakkan tangannya di atas lutut yang tiba-tiba terasa gemetar. Ia menunduk, tidak berani menatap langsung ke arah kepala sekolah. "Kau tidak dalam masalah, jadi tenanglah," lanjut Pak Suryadi dengan nada yang lebih lembut. "Kami memanggilmu ke sini karena ada kabar penting. Sesuatu yang bisa mengubah hidupmu." Dimas mendongak perlahan. Matanya bertemu dengan mata Pak Suryadi yang teduh. "Ada ketulusan di sana, bukan jebakan." "Apa maksud Bapak?" tanya Dimas pelan, suaranya nyaris bergetar. Pak Suryadi membuka laci mejanya dan mengeluarkan sebuah map berwarna biru dengan logo Universitas Indonesia di sudutnya. Map itu tebal dan terlihat resmi. Ia meletakkannya di atas meja, lalu menatap Dimas dengan sungguh-sungguh. "Sekolah kita baru saja menerima undangan resmi dari Universitas Indonesia. Sebuah program baru yang disebut Jalur Prestasi Penelusuran Minat dan Bakat, atau PMB. Program ini khusus ditujukan kepada siswa-siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia. Mereka mencari 1 siswa terbaik dari sekolah kita." Ruang itu hening sejenak. Suara kipas angin dari sudut ruangan terdengar jelas. Dimas menatap map biru itu, mencoba mencerna setiap kata yang baru saja ia dengar. Dan dari seluruh siswa di sekolah ini, dari semua angkatan, hanya ada 1 nama yang memenuhi seluruh kriteria. Prestasi akademik cemerlang selama 3 tahun berturut-turut, nilai rapor tertinggi di angkatan, dan catatan sikap yang bersih. Nama itu adalah namamu, Dimas Ardiansyah. Dunia serasa berhenti berputar. Dimas membeku. Pikirannya melayang kepada ibunya yang sedang menjahit di rumah petak mereka. Kepada sepatu tambalannya. Kepada ejekan Nando dan Pak Harun. Kepada malam-malam panjang di bawah lampu temaram ketika ia mempelajari kode-kode pemrograman dari buku perpustakaan. Apakah ini nyata? Apakah ini jawaban dari semua doa yang ia panjatkan setiap malam? Apakah ini langit yang ia impikan? "Saya?" Suara Dimas akhirnya keluar, hampir seperti bisikan. "Tapi, Pak, biaya kuliah di UI pasti sangat mahal. Ibu saya bahkan tidak bisa membeli sepatu baru untuk saya." Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bu Murni, tersenyum dan ikut berbicara.
Justru itulah inti dari program ini, Dimas. Jika kau diterima, seluruh biaya kuliahmu akan ditanggung penuh oleh beasiswa. Uang saku bulanan, buku, bahkan tempat tinggal di asrama mahasiswa. Kau tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Program ini dirancang untuk anak-anak seperti kamu. Anak-anak yang berprestasi, tetapi terhalang oleh biaya. Dimas masih tidak percaya. Tangannya meremas ujung seragamnya sendiri. Tapi apakah saya bisa bersaing, Pak? Yang mendaftar pasti dari seluruh Indonesia. Saya hanya anak desa. Pak Suryadi berdiri dari kursinya. Ia berjalan mendekati Dimas dan meletakkan tangan di bahu anak itu. Dimas, dengarkan Bapak baik-baik. Selama 3 tahun Bapak mengawasi nilaimu, Bapak tahu persis kemampuanmu. Kau bukan hanya pintar, kau punya daya juang yang luar biasa. Setiap masalah yang datang, kau selesaikan tanpa mengeluh. Setiap ujian, kau kerjakan dengan teliti. Itu yang membuatmu berbeda. Program ini tidak hanya mencari anak pintar. Mereka mencari anak yang punya kegigihan. Dan kau, Dimas, adalah definisi dari kegigihan itu. Mata Dimas mulai berkaca-kaca. Ia menunduk, berusaha menyembunyikan air matanya. Selama ini ia terbiasa menelan semua kesedihan sendirian. Tetapi kali ini, sesuatu yang berbeda mengalir di dadanya. Itu adalah harapan. Harapan yang tulus dan nyata. Ada satu hal lagi, kata Pak Suryadi sambil kembali duduk. Kau harus menyiapkan portofolio proyek mandiri. Program ini tidak hanya menilai nilai rapor. Mereka ingin melihat apa yang bisa kau ciptakan. Minatmu di bidang komputer dan pemrograman bisa menjadi nilai tambah yang sangat besar. Bapak tahu kau sering belajar coding di perpustakaan. Sekarang saatnya kau tunjukkan hasil belajarmu. Buatlah sebuah proyek, sekecil apapun. Tunjukkan bahwa kau layak. Malam harinya, Dimas pulang dengan perasaan yang campur aduk. Ia mendapati ibunya sedang duduk di depan mesin jahit, seperti biasa. Namun malam ini, Dimas tidak langsung masuk ke kamar. Ia berjalan mendekati ibunya dan duduk di lantai, menyandarkan kepalanya di pangkuan wanita itu. Bu Ratmi terkejut, lalu dengan lembut ia mengusap kepala anaknya. Ada apa, Le? Kau tidak seperti biasanya. Dimas menceritakan semuanya. Tentang panggilan kepala sekolah, tentang program PMB, tentang beasiswa penuh, dan tentang mimpinya yang tiba-tiba terasa lebih dekat. Bu Ratmi mendengarkan dengan mata yang semakin berkaca-kaca. Di akhir cerita, wanita itu memeluk anaknya erat-erat. Allah Maha Baik, Le. Ini jawaban dari doa-doa ibu setiap malam. Ibu selalu berdoa, semoga Allah membukakan jalan untukmu. Jalan yang tidak bisa dibuka oleh tangan manusia. Sejak malam itu, Dimas bekerja lebih keras dari sebelumnya. Siang hari, ia membantu ibunya mencuci dan mengangkat jemuran. Sore hari, ia belajar di perpustakaan sekolah hingga petugas mengusirnya pulang. Malam hari, di bawah lampu temaram di kamarnya, ia mulai mengerjakan proyek portofolio yang akan ia kirimkan ke UI. Dengan laptop pinjaman dari perpustakaan yang sudah sangat lambat dan sering mati sendiri, Dimas menulis kode demi kode. Ia merancang sebuah program keamanan siber sederhana, sebuah prototipe deteksi anomali jaringan yang ia pelajari dari tutorial-tutorial gratis di internet. Proses ini tidak mudah. Laptop pinjaman itu sering tiba-tiba mati, dan ia kehilangan pekerjaannya berkali-kali. Listrik di rumah petak mereka juga sering padam, memaksanya bekerja hanya dengan cahaya lilin. Namun Dimas tidak menyerah. Setiap kali ia merasa lelah, ia teringat wajah ibunya yang berlutut di atas pecahan kaca. Setiap kali ia merasa ingin berhenti, ia mendengar kembali suara Pak Harun yang menghina ayahnya. Semua luka itu ia ubah menjadi bahan bakar. Semua hinaan itu ia jadikan alasan untuk terus maju. Sementara itu, di sekolah, kecurigaan mulai muncul. Nando dan gengnya memperhatikan perubahan jadwal Dimas. Anak miskin itu kini semakin sering menghilang sepulang sekolah, tidak lagi berlama-lama di kantin atau di lapangan. Ia selalu terburu-buru menuju perpustakaan atau langsung pulang. Dia pasti menyembunyikan sesuatu, gerutu Nando pada suatu siang sambil memperhatikan Dimas yang berjalan cepat menuju gerbang belakang. Aku akan cari tahu apa yang sedang dikerjakan anak itu. Nando mulai menguntit Dimas secara diam-diam. Ia beberapa kali terlihat berdiri di dekat perpustakaan, mengintip dari balik jendela. Ia juga menyuruh salah satu anak buahnya untuk mencari informasi dari petugas perpustakaan tentang buku-buku yang sering dipinjam Dimas. Namun Dimas selalu berhati-hati.
Ia tidak pernah membawa map biru pemberian Pak Suryadi ke sekolah. Ia menyimpan semua dokumen penting di tempat yang tidak akan bisa ditemukan oleh siapapun. Hari pengiriman portofolio tiba. Dimas menghabiskan malam sebelumnya dengan menyempurnakan kode terakhirnya. Matanya merah karena kurang tidur, tetapi senyumnya mengembang saat melihat program itu berjalan dengan sempurna. Ia menyimpan semua file ke dalam sebuah flash disk pinjaman, lalu memasukkannya ke dalam amplop bersama dokumen-dokumen yang diminta. Pagi harinya, sebelum matahari terbit, ia sudah berdiri di depan kantor pos. Ia mencium amplop itu dan berbisik, "Untuk ibu, untuk masa depan kita." Amplop itu meluncur ke dalam kotak pos dengan suara pelan, dan Dimas berdiri mematung sejenak, menatap kotak pos itu seolah baru saja mengirimkan separuh jiwanya. Hari-hari setelahnya adalah masa penantian yang menyiksa. Setiap pagi Dimas terbangun dengan pertanyaan yang sama, apakah portofolionya sudah sampai, apakah ia akan diterima, apakah semua kerja kerasnya akan berbuah manis. Namun ia tidak bisa hanya menunggu. Ia harus tetap bersekolah, tetap membantu ibunya, dan yang paling penting, ia harus menjaga rahasia ini tetap utuh. Tidak ada yang boleh tahu, bahkan sahabatnya sendiri. Karena jika Nando dan keluarganya sampai mengetahui, entah apa yang akan mereka lakukan untuk menghancurkan kesempatan ini. Di rumah peta itu, di samping sumur tua tempat ia biasa merenung, Dimas menggali lubang kecil di bawah batu besar. Ia memasukkan salinan surat pengiriman dan doa-doa yang ditulis ibunya di atas kertas ke dalam sebuah plastik bening, lalu menguburnya di sana. Itu adalah ritual kecilnya, caranya menitipkan harapan kepada alam. Setiap malam, ia duduk di samping sumur itu, menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit Trenggalek, dan membayangkan gedung-gedung tinggi di Jakarta. Membayangkan dirinya berjalan di koridor Universitas Indonesia dengan buku di tangan. Membayangkan hari ketika ia bisa pulang ke desa ini dan membuktikan kepada semua orang bahwa anak miskin bukan berarti tidak bisa sukses. Rahasia itu tetap terkubur rapat. Namun pertanyaan besar masih menggantung di udara, seiring datangnya ujian akhir semester yang semakin dekat. Akankah portofolionya cukup kuat untuk bersaing dengan ribuan siswa lain dari seluruh Indonesia? Akankah rahasia ini bertahan dari kejaran Nando yang semakin mencurigakan? Dan yang paling penting, akankah langit di ujung jalan setapak itu benar-benar terbuka untuknya? Dimas tidak tahu jawabannya. Ia hanya bisa terus berjalan, dengan kepala tertunduk, namun hati yang menyala-nyala. Hari-hari berubah menjadi minggu, dan minggu berubah menjadi bulan. Tidak ada kabar dari Universitas Indonesia. Setiap kali Dimas pulang dari sekolah, hal pertama yang ia lakukan adalah mengecek kotak surat di depan rumah petak mereka. Kotak surat itu hanyalah kaleng biskuit bekas yang dipaku di tiang bambu, tetapi di mata Dimas, kaleng itu lebih berharga dari peti harta karun. Namun setiap kali ia membukanya, isinya selalu kosong, atau paling buruk, hanya berisi tagihan listrik yang membuat ibunya menghela napas panjang. Penantian adalah siksaan yang paling kejam. Dimas mulai kehilangan nafsu makan. Tubuhnya yang sudah kurus semakin tampak ringkih. Di sekolah, ia tetap menjadi juara kelas, tetap menjadi anak yang tidak terkalahkan dalam setiap ujian. Namun di balik semua prestasi itu, ada kegelisahan yang terus menggerogoti pikirannya. Apakah portofolionya sudah sampai dengan selamat? Apakah proyek keamanan siber yang ia buat dianggap cukup baik? Apakah ribuan siswa lain dari kota-kota besar memiliki proyek yang jauh lebih canggih? Setiap malam, pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya seperti gasing yang tidak mau berhenti. Bu Ratmi mulai menyadari perubahan pada anaknya. Wanita itu tidak bertanya, tetapi matanya selalu memperhatikan. Ia melihat Dimas yang semakin sering duduk termenung di samping sumur tua. Ia melihat piring makan yang sering tidak tersentuh. Ia melihat buku-buku pelajaran yang terbuka hingga larut malam, tetapi mata anaknya tidak benar-benar membaca, melainkan menerawang ke kejauhan. Sebagai seorang ibu, Bu Ratmi merasakan setiap luka yang dirasakan anaknya, meskipun ia tidak tahu persis apa lukanya. Suatu malam di akhir bulan November, angin berembus cukup kencang di desa Trenggalek. Cuaca dingin menusuk tulang. Dimas baru saja selesai membantu ibunya melipat jahitan ketika ketukan keras terdengar dari pintu depan. 3 kali ketukan, kasar dan tidak sabar. Bu Ratmi dan Dimas saling berpandangan. Tidak biasanya ada tamu datang selarut ini. Dimas membuka pintu, dan darahnya serasa berhenti mengalir. Di depan pintu berdiri Pak Harun, bersama istrinya, Nyonya Harun, dan 2 orang warga lain yang wajahnya dikenal sebagai tukang gosip di desa. Ekspresi mereka bukan ekspresi bertamu,
Itu adalah ekspresi orang yang datang untuk menyerang. "Dimas, mana ibumu?" bentak Pak Harun tanpa basa-basi. Suaranya menggelegar di tengah malam yang sunyi, membuat beberapa tetangga mulai mengintip dari balik jendela rumah mereka. Bu Ratmi bergegas ke pintu, wajahnya pucat. "Ada apa, Pak Harun? Ada keperluan apa malam-malam begini?" Nyonya Harun melangkah maju. Wajahnya yang biasanya penuh polesan bedak tebal kini tampak merah padam seperti tomat busuk. "Jangan pura-pura tidak tahu, Ratmi. Cincin berlianku hilang. Hilang dari meja riasku. Dan kau adalah orang terakhir yang masuk ke kamarku minggu lalu saat kau mengantar jahitan." Tuduhan itu menghantam Bu Ratmi seperti sambaran petir di siang bolong. Wanita itu terhuyung mundur selangkah, memegangi dadanya. "Nyonya, saya tidak pernah menyentuh cincin apapun. Saya hanya mengantar jahitan dan langsung keluar. Saya bersumpah." "Sumpah? Sumpah orang miskin tidak ada artinya," cibir Nyonya Harun. "Aku sudah curiga sejak lama. Kau dan anakmu ini memang tidak bisa dipercaya. Lihat saja, anakmu sudah belajar mencuri, pasti dari kau." Dimas mengepalkan tangannya. Amarah mulai mendidih di dalam dadanya, tetapi ia menahan diri. Ia teringat pesan ibunya untuk selalu sabar. "Kami bukan pencuri, Nyonya. Tolong jangan menuduh tanpa bukti," katanya dengan suara yang berusaha ia jaga agar tetap tenang. Pak Harun mendengus keras. "Kalau begitu, biarkan kami menggeledah rumah ini. Kalau memang tidak ada, kami akan pergi. Tapi kalau ketemu, aku pastikan kau dan ibumu masuk penjara malam ini juga." Tanpa menunggu jawaban, Pak Harun dan dua warga lain menerobos masuk ke dalam rumah peta itu. Mereka membuka lemari pakaian yang hanya berisi baju lusuh, mengangkat kasur tipis yang sudah menguning, membongkar tumpukan kain jahitan, dan menjungkir balikan meja kecil di sudut ruangan. Bu Ratmi hanya bisa menangis di sudut, menyaksikan rumahnya diperlakukan seperti tempat persembunyian penjahat. Dimas berdiri di samping ibunya, memeluk wanita itu erat-erat, menahan diri agar tidak meledak. Penggeledahan berlangsung hampir setengah jam. Mereka tidak menemukan apapun. Namun Pak Harun tidak puas. Ia melangkah ke belakang rumah, ke arah pekarangan kecil tempat sumur tua berdiri. "Apa di sini ada tempat sembunyi lain?" tanyanya dengan curiga. Matanya menyapu area sekitar sumur, termasuk tumpukan batu-batu besar yang berfungsi sebagai pembatas. Jantung Dimas nyaris berhenti. Di bawah salah satu batu itulah ia menyimpan plastik berisi salinan surat pengiriman portofolio dan doa-doa ibunya. Bukan cincin yang tersimpan di sana, tetapi rahasia yang jauh lebih berharga. Rahasia tentang aplikasi UI-nya. Jika batu itu diangkat, jika plastik itu ditemukan, bisa saja Pak Harun dan Nyonya Harun membaca isinya. Mereka bisa menghubungi pihak universitas, menyebarkan fitnah, dan menghancurkan kesempatan Dimas sebelum sempat dimulai. Salah satu warga melangkah mendekati tumpukan batu. "Mungkin di bawah batu-batu ini?" usulnya sambil mulai menggeser sebuah batu kecil. Dimas menahan napas. Tangannya yang memeluk ibunya mulai gemetar, tetapi ia tidak bisa menunjukkan ketakutan. Jika ia panik, justru akan semakin mencurigakan. Warga itu akan menggeser batu besar tempat Dimas menyimpan rahasianya ketika tiba-tiba suara azan Isya berkumandang dari masjid desa. Suara itu menggema di tengah malam, mengalun syahdu menembus pekatnya langit Trenggalek. Pak Harun yang mendengar azan itu menghentikan langkahnya. Ada sesuatu dalam suara azan yang membuatnya ragu. Atau mungkin ia hanya merasa tidak enak karena sudah bertindak terlalu jauh. "Sudah, hentikan," katanya akhirnya dengan nada kesal. "Tidak ada apa-apa di sini. Kita pergi." Rombongan itu akhirnya pergi, meninggalkan rumah petak yang porak-poranda. Nyonya Harun masih mengomel sepanjang jalan, tetapi suaranya lama-lama menghilang ditelan suara azan. Bu Ratmi ambruk di lantai, menangis terseduh-seduh. Tubuhnya gemetar hebat. Dimas memeluk ibunya dengan erat, membiarkan wanita itu meluapkan semua rasa takut dan hinanya di bahunya. "Mengapa mereka begitu jahat pada kita, Le? Apa salah ibu? Apa dosa ibu?" isak Bu Ratmi di antara tangisnya. Suaranya seperti kaca yang pecah berkeping-keping. Dimas tidak bisa menjawab. Tenggorokannya tercekat. Ia hanya bisa mengusap punggung ibunya dan berbisik, "Sabar, Bu. Aku di sini. Aku tidak akan pergi kemana-mana." Setelah ibunya tertidur dengan lelah, Dimas kembali ke belakang rumah. Ia berlutut di samping sumur tua dan menggeser batu besar itu dengan hati-hati. Tangannya masuk ke dalam lubang kecil di bawahnya,
meraba plastik bening yang masih utuh. Ia mengeluarkannya dan memandangi isinya. Salinan surat pengiriman, kertas doa tulisan ibunya, semuanya masih kering dan aman. Dimas mendekap plastik itu ke dadanya. Air matanya akhirnya jatuh juga. Bukan karena takut, tetapi karena lega. Namun malam itu belum berakhir. Saat Dimas sedang merapikan kembali rumah, ia mendengar suara batuk dari kamar ibunya. Batuk yang keras dan dalam, batuk yang terdengar menyakitkan. Dimas bergegas masuk dan mendapati ibunya terbaring dengan wajah pucat dan keringat dingin membasahi dahinya. "Ibu tidak apa-apa, Le? Hanya sedikit lelah," bisik Bu Ratmi dengan suara parau. Dimas tidak percaya. Ia duduk di samping ibunya sepanjang malam, menggenggam tangan wanita itu, dan untuk pertama kalinya ia benar-benar ketakutan. Bukan ketakutan pada Nando atau Pak Harun, tetapi ketakutan bahwa ia akan kehilangan satu-satunya orang yang ia miliki di dunia ini. Ia teringat bagaimana ibunya berlutut di atas pecahan kaca demi melindunginya. Bagaimana ibunya bekerja siang malam tanpa mengeluh. Bagaimana ibunya selalu tersenyum meskipun hatinya hancur. Dan kini wanita itu terbaring lemah, dan Dimas tidak bisa berbuat apa-apa. Di tengah keheningan malam, Dimas menatap langit-langit rumah petak yang mulai berlubang di beberapa bagian. Ia bisa melihat bintang-bintang dari sana, berkelap-kelip seperti mengejeknya. "Allah," bisiknya pelan, hampir tidak terdengar oleh telinganya sendiri. "Aku tidak pernah meminta banyak. Aku hanya ingin membahagiakan ibuku. Tolong beri aku kesempatan. Tolong jangan ambil ibuku dulu." Angin malam berembus pelan, membawa suara daun-daun yang bergesekan dari luar. Di kejauhan, terdengar lolongan anjing yang memecah sunyi. Dimas tetap duduk di samping ibunya hingga fajar tiba. Ia tidak tidur. Ia tidak bisa tidur. Pikirannya terlalu penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Keesokan harinya, Dimas tetap pergi ke sekolah dengan mata yang sembab dan tubuh yang kelelahan. Ia berjalan melewati Nando yang seperti biasa melontarkan ejekan ringan, tetapi Dimas bahkan tidak menoleh. Pikirannya ada di tempat lain. Di rumah peta itu, di samping ibunya yang terbaring sakit, di sumur tua tempat ia menyimpan harapannya. Ia merasa seperti berjalan di atas tali tipis yang setiap saat bisa putus. Di sekolah, ia mencoba berkonsentrasi pada pelajaran, tetapi huruf-huruf di papan tulis tampak berenang di depan matanya. Guru matematika memanggilnya ke depan untuk mengerjakan soal, dan Dimas mengerjakannya dengan benar, tetapi tangannya bergetar saat menulis. Beberapa teman sekelas menatapnya heran. Lani, sahabat satu-satunya yang selalu duduk di sudut belakang, memperhatikan Dimas dengan tatapan khawatir. Saat jam istirahat, Lani mendekatinya di bawah pohon terembesi. "Kau tidak apa-apa, Dim?" tanya Lani lembut. Gadis berkacamata itu bukan berasal dari keluarga kaya, tetapi cukup berada. Ia tidak pernah mengejek Dimas, justru sering diam-diam membantunya dengan meminjami catatan atau berbagi bekal. Dimas menggeleng pelan. "Aku baik-baik saja, Lan. Hanya kurang tidur." Lani tidak percaya, tetapi ia tidak memaksa. Ia hanya duduk di samping Dimas dan berkata, "Kalau kau butuh bantuan, bilang saja padaku. Aku tidak akan tanya macam-macam." Sore harinya, Dimas pulang dengan membawa obat yang ia beli dengan uang tabungannya yang tersisa. Ibunya masih terbaring lemah, tetapi senyumnya muncul saat melihat Dimas datang. "Kau sudah pulang, Le? Ibu sudah merasa lebih baik," katanya, meskipun suaranya masih serak. Malam itu, setelah memberikan obat dan memastikan ibunya makan, Dimas kembali ke sumur tua. Ia membuka plastik dan mengambil kertas doa yang ditulis ibunya. Di bawah cahaya bulan, ia membaca tulisan itu. "Ya Allah, berikanlah anakku jalan terbaik. Jika bukan dia yang akan mengubah nasib kami, maka siapa lagi? Hamba titipkan Dimas dalam penjagaan MU. Amin." Air mata Dimas menetes di atas kertas itu, membuat tinta hitamnya sedikit luntur. Ia menengadahkan wajahnya ke langit. Bintang-bintang bertaburan di atas sana, berkelap-kelip seolah memberi isyarat. Di dalam hatinya, Dimas memutuskan satu hal. Apapun yang terjadi, ia akan terus berjuang. Ia akan membawa ibunya keluar dari semua ini. Ia akan membuktikan bahwa darah kere tidak selalu berakhir jadi kuli. Ia akan membuktikan bahwa doa ibunya lebih kuat dari hinaan siapapun. Dan ia akan menunggu. Menunggu kabar dari Universitas Indonesia yang entah kapan akan datang. Menunggu langit di ujung jalan setapak yang ia yakini pasti akan terbuka.
Hari itu adalah hari yang paling menentukan dalam perjalanan akademik Dimas di SMA Cendekia Mandiri. Ujian akhir praktek akan dilaksanakan dalam 2 hari lagi, dan seluruh siswa kelas 12 sibuk mempersiapkan diri. Buku-buku pelajaran berserakan di meja perpustakaan, kelompok-kelompok belajar dibentuk di setiap sudut, dan aroma kopi dari kantin sekolah tercium hingga ke koridor. Semua orang tegang, semua orang serius. Ujian ini menentukan 30% dari nilai akhir kelulusan, dan tidak ada satupun yang ingin gagal. Dimas menghabiskan setiap menit luangnya dengan belajar. Ia tahu ujian ini adalah kesempatannya untuk membuktikan bahwa nilai rapornya bukanlah kebetulan. Ia juga tahu bahwa hasil ujian ini bisa mempengaruhi penilaian akhir dari program PMB Universitas Indonesia yang sedang menunggu hasil portofolionya. Tekanan itu 2 kali lipat lebih besar dibandingkan apa yang dirasakan oleh teman-temannya. Namun ia tidak punya pilihan selain menghadapi semuanya dengan kepala tegak. Nando dan gengnya, Reza dan Bayu, mengamati Dimas dari kejauhan di kantin. Mereka bertiga duduk di meja pojok, menjauh dari kerumunan, berbicara dengan suara rendah. Aku muak melihat wajahnya, gerutu Nando sambil menyedot minuman dinginnya. Setiap kali ada ujian, dia selalu dapat nilai tertinggi. Bahkan gurunya sampai memujinya di depan kelas. Padahal dia cuma anak tukang cuci. Reza tertawa kecil. Memang menyebalkan. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Dia memang pintar, sayangnya. Nando meletakkan gelasnya dengan keras. Kita lakukan sesuatu. Ujian praktek lusa adalah kesempatan terakhir untuk menjatuhkannya sebelum dia lulus. Aku tidak peduli bagaimana caranya, dia harus gagal. Bayu yang biasanya hanya mengikuti, kali ini menatap Nando dengan ragu. Apa maksudmu? Kita tidak bisa mencuri soal ujian. Itu terlalu berisiko. Nando tersenyum licik. Kita tidak perlu mencuri soal. Kita hanya perlu memastikan dia tidak bisa mengikuti ujian. Kalau dia tidak hadir, nilainya 0. Dan nilai 0 di ujian praktek akan menghancurkan nilai akhirnya. Dia tidak akan bisa mempertahankan predikat juara kelasnya. Mudah, bukan? Hari berikutnya, Nando mendekati Dimas di koridor sekolah. Senyumnya ramah, suaranya lembut, dan caranya berbicara penuh keakraban. Ini adalah topeng yang tidak pernah dikenakan Nando sebelumnya, dan itu membuat Dimas curiga. Dim, besok malam aku dan teman-teman mau belajar kelompok di rumah Reza. Materinya soal ujian praktek. Kau mau ikut? Kita bisa saling membantu. Ajak Nando dengan nada yang dibuat semanis mungkin. Dimas menatap Nando dengan mata menyipit. Instingnya mengatakan bahwa ini jebakan. Namun di sisi lain, ia memang membutuhkan suasana belajar yang kondusif. Di rumahnya, ia tidak bisa berkonsentrasi karena harus membantu ibunya dan suara mesin jahit yang terus berdengung. Aku pikirkan dulu, jawabnya singkat. Nando tidak menyerah. Ia menepuk bahu Dimas dengan ringan. Ayolah, Dim, aku tahu kita tidak selalu akur. Tapi ini ujian akhir. Masa depan kita dipertaruhkan. Aku benar-benar ingin kita semua sukses. Anggap saja ini permintaan maafku atas semua yang sudah terjadi. Kata-kata itu terdengar tulus, terlalu tulus untuk Nando. Dimas masih ragu, tetapi ia memutuskan untuk menerima ajakan itu. Ia berpikir bahwa belajar bersama bisa membantunya mempersiapkan diri lebih baik. Lagi pula, jika Nando benar-benar berniat buruk, ia yakin bisa menjaga diri. Malam itu, Dimas datang ke rumah Reza dengan membawa buku catatannya. Rumah Reza cukup besar, meskipun tidak semewah rumah Nando. Di ruang tamu, Nando, Reza, dan Bayu sudah menunggu dengan buku-buku yang terbuka di atas meja. Mereka belajar bersama selama beberapa jam, membahas soal-soal prediksi ujian praktek. Semua berjalan normal, terlalu normal. Pukul 10 malam, saat Dimas sedang asyik mencatat rumus, Nando tiba-tiba berdiri. Aku haus. Dim, temani aku ke dapur ambil minuman, katanya sambil memberi isyarat pada Reza dan Bayu. Dimas yang tidak curiga mengangguk dan mengikuti Nando ke dapur. Mereka berjalan melewati koridor gelap menuju dapur yang terletak di bagian belakang rumah. Saat Dimas melangkah masuk, lampu dapur tidak dinyalakan. Ia menoleh ke belakang, mencari Nando, tetapi pemuda itu sudah tidak ada. Tiba-tiba, pintu dapur dibanting dari luar, diikuti suara kunci yang diputar. Nando, apa maksudnya ini? Teriak Dimas sambil menggedor pintu. Tawa Nando terdengar dari balik pintu, dingin dan penuh kemenangan. Maaf ya, Dimas.
Kau terlalu pintar untuk dibiarkan ikut ujian. Nikmati malammu di sini. Besok pagi, saat ujian dimulai, mungkin seseorang akan menemukanmu. Atau mungkin tidak. Langkah kaki mereka menjauh, meninggalkan Dimas sendirian dalam kegelapan. Dimas menggedor pintu dengan sekuat tenaga, tetapi pintu kayu jati itu tidak bergerak sedikit pun. Ia mencoba mencari jendela, tetapi dapur itu hanya memiliki ventilasi kecil di langit-langit yang terlalu tinggi untuk dijangkau. Ia terjebak. Panik mulai merayapi dadanya. Ujian akan dimulai pukul 7 pagi. Ia hanya punya waktu kurang dari 9 jam. Di tengah kepanikan, Dimas memaksakan dirinya untuk tenang. Ia duduk di lantai dapur yang dingin dan mulai berpikir. Matanya menyapu ruangan gelap itu, mencari apapun yang bisa digunakan untuk keluar. Tidak banyak yang tersedia. Beberapa panci, kompor, rak piring, dan sebuah meja kayu kecil. Tidak ada palu, tidak ada linggis, tidak ada apapun yang cukup kuat untuk mendobrak pintu. 1 jam berlalu. 2 jam. Dimas mulai kehilangan harapan. Ia membayangkan ibunya yang pasti cemas menunggu di rumah. Ia membayangkan ujian yang akan dimulai tanpa dirinya. Ia membayangkan semua kerja kerasnya selama ini hancur karena satu malam di dapur gelap ini. Air matanya mulai menggenang, tetapi ia segera menghapusnya. Menangis tidak akan membantunya keluar. Saat meraba lantai dalam kegelapan, tangannya menyentuh sesuatu. Sebuah benda kecil dan keras. Ponsel. Ponsel Nando. Mungkin terjatuh saat Nando buru-buru keluar. Dimas menyalakan ponsel itu dengan tangan bergetar. Layarnya menyala, menampilkan notifikasi pesan yang masuk. Dimas membaca pesan-pesan itu, dan matanya membelalak lebar. Di dalam ponsel Nando, ada percakapan antara Nando dan Pak Harun yang membahas rencana untuk mengusir Bu Ratmi dari rumah petak mereka. Ternyata keluarga Pak Harun mengincar lahan rumah petak itu untuk proyek perumahan mewah. Semua tuduhan pencurian, semua penghinaan, semua teror yang mereka alami selama ini adalah bagian dari rencana besar untuk membuat Dimas dan ibunya pergi dari desa. Dimas menggenggam ponsel itu erat-erat. Amarah dan kesedihan bercampur menjadi satu. Tetapi ia tidak punya waktu untuk meratapi nasib. Ia harus keluar dari sini. Ia harus mengikuti ujian. Ia harus menyelamatkan masa depannya dan ibunya. Dimas kembali mengamati dapur. Kali ini ia melihat dengan lebih teliti. Di dekat kompor, ada sebuah linggis kecil yang biasa digunakan untuk membuka tutup botol gas. Itu bukan alat yang kuat, tetapi cukup untuk mencongkel engsel pintu. Dimas mengambil linggis itu dan mulai bekerja. Ia mencongkel engsel pintu satu persatu, mengeluarkan semua tenaga yang tersisa di tubuhnya yang kurus. Keringat bercucuran, tangannya lecet dan berdarah, tetapi ia tidak berhenti. Bunyi logam bergesekan dengan kayu memenuhi dapur gelap itu. Pukul 4 pagi, setelah berjuang selama lebih dari 5 jam, engsel terakhir akhirnya terlepas. Pintu dapur itu roboh ke depan dengan suara keras. Dimas tersungkur di lantai koridor, terengah-engah, tetapi bibirnya tersenyum. Ia bebas. Ia berlari keluar dari rumah Reza dan langsung menuju ke rumah Lani. Lani terkejut saat mendengar ketukan di pintunya sebelum subuh. Ia membuka pintu dan mendapati Dimas berdiri dengan pakaian kotor, tangan berdarah, dan wajah yang penuh keringat. "Dimas, apa yang terjadi padamu?" seru Lani panik. Dimas menceritakan semuanya dengan cepat. Tentang jebakan Nando, tentang gudang, tentang ponsel, dan tentang ujian yang akan dimulai beberapa jam lagi. Lani mendengarkan dengan mulut ternganga, lalu tanpa ragu ia berlari ke dalam rumah, mengambil kotak P3K, dan mulai membersihkan luka Dimas. "Kau harus ikut ujian, Dim. Kau tidak boleh kalah. Aku akan mengantarmu ke sekolah," katanya dengan suara bergetar penuh emosi. Pukul 6:30 pagi, Dimas dan Lani tiba di SMA Cendekia Mandiri. Dimas masih kotor dan lelah, tetapi matanya menyala dengan tekad yang membara. Sesampainya di gerbang, mereka disambut oleh pemandangan yang mengejutkan. Kepala sekolah Pak Suryadi, beberapa guru, dan sejumlah siswa sudah berkumpul di depan ruang ujian. Wajah mereka tegang. Saat melihat Dimas, Pak Suryadi langsung bergegas mendekat. "Dimas, syukurlah kau selamat. Lani sudah meneleponku tadi malam, mengatakan kau menghilang. Kami sudah mencarimu kemana-mana." Dimas menoleh ke arah Lani, dan gadis itu tersenyum kecil. Ternyata Lani tidak tinggal diam saat Dimas tidak pulang. Ia telah menghubungi semua orang yang ia bisa. Dimas menelan ludah, rasa terima kasih memenuhi dadanya. "Pak,
Saya ingin ikut ujian. Saya tidak mau terlambat, kata Dimas dengan suara serak. Pak Suryadi mengangguk. Kau belum terlambat. Ujian susulan darurat sudah Bapak siapkan untukmu. Bapak tahu kau akan datang. Bapak percaya. Sekarang masuklah, dan tunjukkan pada semua orang apa yang kau bisa. Dimas masuk ke ruang ujian dengan langkah yang mantap. Seluruh mata memandangnya. Nando yang sudah duduk di kursinya menatap Dimas dengan wajah pucat. Ia tidak percaya bahwa Dimas bisa keluar dari dapur itu. Tangannya gemetar, dan keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ujian dimulai. Dimas duduk di kursi paling depan, dengan tangan yang masih diperban seadanya. Soal demi soal ia kerjakan dengan ketelitian yang luar biasa. Meskipun tubuhnya lelah, meskipun tangannya masih berdenyut sakit, pikirannya tetap tajam. Ia mengingat setiap rumus yang ia pelajari, setiap catatan yang ia tulis di malam-malam panjang, setiap hinaan yang justru menjadi bahan bakarnya. 1 jam berlalu, 2 jam. Dimas terus menulis tanpa henti. Di belakangnya, Nando terus melirik dengan gugup, tetapi Dimas tidak peduli. Ia fokus pada kertas ujian di depannya, pada setiap soal yang ia jawab dengan penuh keyakinan. Tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Ketika bel tanda ujian berakhir berbunyi, Dimas meletakkan pensilnya dan menarik napas panjang. Ia telah menyelesaikan semua soal dengan sempurna. Bahkan beberapa pengawas ujian yang memeriksa lembar jawabannya tampak terkejut dengan kualitas jawabannya. Mereka saling berpandangan dan mengangguk kagum. Hasil ujian diumumkan seminggu kemudian. Seluruh siswa berkumpul di aula, menunggu dengan cemas. Pak Suryadi naik ke panggung dengan membawa daftar nilai. Satu persatu nama dipanggil, dan satu persatu siswa menerima hasil mereka. Ketika tiba giliran menyebutkan peringkat tertinggi, Pak Suryadi berhenti sejenak. Ia memandang ke arah Dimas yang duduk di sudut aula. Nilai tertinggi ujian praktek tahun ini diraih oleh Dimas Ardiansyah. Dengan nilai hampir sempurna. Sekali lagi, Dimas Ardiansyah membuktikan bahwa kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Aula itu hening sesaat, lalu tepuk tangan bergemuruh. Teman-teman yang dulu menghina, yang dulu menertawakan sepatu tambalannya, kini menatap Dimas dengan kagum. Beberapa bahkan berdiri untuk memberikan selamat. Nando duduk terpaku di kursinya, wajahnya pucat pasi. Ia tidak percaya dengan apa yang terjadi. Rencananya telah gagal total, dan ia sendiri kini dalam masalah besar. Sementara itu, di luar aula, Lani melompat kegirangan sambil memeluk Dimas. Kau berhasil, Dim, kau benar-benar berhasil. Namun di tengah kebahagiaan itu, Dimas masih menyimpan satu rahasia. Rahasia yang tersimpan di sumur tua, yang belum diketahui oleh siapapun kecuali dirinya dan ibunya. Sebuah rahasia yang mungkin akan segera terungkap, dan akan mengubah segalanya untuk selamanya. Minggu-minggu terakhir di SMA Cendekia Mandiri terasa berbeda. Udara di koridor sekolah seakan berubah, lebih ringan, lebih bebas. Para siswa kelas 12 mulai sibuk dengan rencana setelah kelulusan. Ada yang mendaftar ke universitas swasta, ada yang mempersiapkan diri untuk ujian masuk perguruan tinggi negeri, dan ada pula yang memilih untuk langsung bekerja membantu keluarga. Di tengah hiruk-pikuk itu, Dimas berjalan seperti biasa, dengan langkah tenang dan kepala yang tidak lagi tertunduk. Kejadian di rumah Reza telah menjadi buah bibir di seluruh sekolah. Nando dan gengnya mendapat skorsing selama 2 minggu setelah bukti percakapan di ponsel Nando diserahkan oleh Dimas kepada Pak Suryadi. Berita tentang rencana keluarga Pak Harun yang ingin mengusir Bu Ratmi dari rumah petak mereka juga mulai menyebar, meskipun belum ada tindakan hukum yang diambil. Nando kembali ke sekolah dengan wajah yang berubah, lebih pendiam, lebih tertutup. Matanya tidak lagi berani menatap Dimas, dan teman-teman yang dulu selalu mengelilinginya kini satu persatu menjauh. Namun Dimas tidak merayakan kekalahan musuhnya. Ia tidak memiliki waktu untuk itu. Pikirannya masih terfokus pada satu hal yang jauh lebih penting. Kabar dari Universitas Indonesia. Sudah hampir 3 bulan sejak ia mengirimkan portofolionya, dan belum ada jawaban apapun. Setiap kali ia melihat kotak surat kaleng biskuit di depan rumahnya, jantungnya selalu berdegup lebih kencang. Dan setiap kali ia membukanya dan mendapati isinya kosong, harapannya sedikit demi sedikit mulai terkikis. Bu Ratmi sudah kembali sehat, meskipun belum sepenuhnya pulih. Wanita itu masih bekerja, masih mencuci dan menjahit, tetapi Dimas memaksanya untuk mengurangi pekerjaannya. Ibu harus istirahat lebih banyak. Aku tidak mau ibu sakit lagi, kata Dimas suatu sore sambil mengambil alih tumpukan cucian dari tangan ibunya.
Bu Ratmi tersenyum lemah, matanya berkaca-kaca. Kau ini anak yang baik, Le. Ibu bangga padamu, apapun yang terjadi nanti. Hari pengumuman kelulusan tiba. Pagi itu, matahari bersinar cerah di atas SMA Cendekia Mandiri. Bendera merah putih berkibar di tiang tinggi, dan spanduk besar bertuliskan selamat kepada seluruh siswa kelas 12 membentang di depan gerbang. Para siswa datang dengan pakaian terbaik mereka, didampingi orang tua yang tersenyum bangga. Halaman sekolah dipenuhi mobil-mobil mewah, sepeda motor baru, dan keluarga-keluarga yang membawa karangan bunga. Dimas datang bersama Bu Ratmi. Wanita itu mengenakan pakaian terbaiknya, sehelai kebaya sederhana berwarna krem yang ia jahit sendiri dari sisa kain pemberian pelanggan. Rambutnya disanggul rapi, dan di wajahnya terpancar senyum yang sudah lama tidak terlihat. Mereka berjalan bergandengan tangan memasuki gerbang sekolah, melewati kerumunan orang tua yang sibuk berfoto. Beberapa orang menatap mereka dengan pandangan aneh, tetapi Dimas tidak peduli. Hari ini adalah harinya, dan ia akan berjalan dengan kepala tegak. Acara dimulai pukul 8 pagi di aula besar. Kursi-kursi ditata rapi, panggung dihiasi bunga-bunga segar, dan layar besar menampilkan foto-foto kegiatan siswa selama 3 tahun terakhir. Satu persatu nama dipanggil ke depan untuk menerima surat keterangan lulus dan transkrip nilai. Tepuk tangan bergemuruh setiap kali seorang siswa naik, dan sorakan paling keras terdengar ketika nama Nando disebut. Keluarganya, Pak Harun dan Nyonya Harun, duduk di barisan depan dengan pakaian mewah, tersenyum bangga seolah tidak ada yang terjadi. Ketika nama Dimas Ardiansyah dipanggil, aula mendadak hening. Dimas berdiri dari kursinya, membetulkan letak dasi pinjaman yang melingkar di lehernya, dan berjalan menuju panggung. Langkahnya tenang, meskipun di dalam dadanya jantungnya berdetak tidak karuan. Ia menerima surat keterangan lulus dari Pak Suryadi, dan saat itulah kepala sekolah itu berbisik pelan di telinganya. Bertahanlah, Dimas. Sesuatu yang besar akan datang untukmu hari ini. Dimas menatap Pak Suryadi dengan bingung, tetapi kepala sekolah itu hanya tersenyum misterius dan menepuk bahunya pelan. Dimas kembali ke kursinya dengan perasaan aneh. Apa maksud Pak Suryadi? Sesuatu yang besar? Apakah ini tentang UI? Pikirannya berkecamuk, tetapi ia berusaha tetap tenang. Acara kelulusan hampir berakhir ketika sebuah suara mesin mobil terdengar dari luar aula. Suara itu bukan suara mobil biasa. Suaranya halus dan berat, suara mobil mahal yang jarang terdengar di desa Trenggalek. Beberapa orang menoleh ke arah pintu, dan mata mereka membelalak lebar. Sebuah mobil hitam berlogo Makara, lambang Universitas Indonesia, berhenti tepat di depan aula. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria berjas rapi turun dengan membawa sebuah map besar berwarna kuning. Di belakangnya, seorang wanita berwibawa dengan setelan formal mengikuti. Mereka berjalan menuju pintu aula, dan seluruh ruangan mendadak sunyi. Pak Suryadi bergegas menyambut mereka di depan pintu. Percakapan singkat terjadi, dan kemudian Pak Suryadi naik ke panggung dengan wajah yang bersinar. Ia mengambil mikrofon, dan suaranya bergetar karena emosi yang ditahannya. Hadirin sekalian, para orang tua, guru, dan siswa yang saya banggakan. Hari ini adalah hari yang istimewa. Hari ini, kita tidak hanya merayakan kelulusan. Hari ini, kita menyaksikan sejarah. Universitas Indonesia, melalui program jalur prestasi penelusuran minat dan bakat, telah mengirimkan perwakilannya langsung ke sekolah kita. Dan saya dengan bangga mengumumkan bahwa satu-satunya siswa dari SMA Cendekia Mandiri yang diterima dalam program bergengsi ini, dengan beasiswa penuh hingga lulus, adalah Dimas Ardiansyah. Keheningan yang memekakkan telinga. Seluruh aula membeku. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bernapas. Kata-kata Pak Suryadi menggantung di udara seperti petir yang menyambar di siang bolong. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya satu orang mulai bertepuk tangan. Itu adalah Lani, yang berdiri di sudut aula dengan air mata mengalir di pipinya. Tepuk tangannya memecah keheningan, dan satu persatu orang lain ikut bertepuk tangan. Namun tepuk tangan itu bukan tepuk tangan yang meriah. Itu adalah tepuk tangan yang penuh keheranan, penuh ketidakpercayaan. Dimas duduk terpaku di kursinya. Dunia di sekelilingnya terasa berputar. Matanya menatap lurus ke depan, ke arah Pak Suryadi yang masih berdiri di panggung dengan senyum lebar. Apakah ini nyata? Apakah ini benar-benar terjadi? Tangannya gemetar, dan ia merasakan genggaman ibunya di sebelahnya mengencang. Bu Ratmi menatap anaknya dengan mata yang berkaca-kaca. Dimas, apa itu benar?
Kau keterima di UI? Bisiknya dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Dimas tidak bisa menjawab. Tenggorokannya tercekat, dan air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia hanya bisa mengangguk pelan, dan saat itulah Bu Ratmi menangis. Wanita itu memeluk anaknya erat-erat, menangis di bahunya, menggetarkan seluruh tubuhnya. Tangisan itu adalah tangisan bahagia, tangisan yang telah ditahan selama bertahun-tahun, tangisan yang akhirnya menemukan jalannya keluar. Perwakilan UI naik ke panggung dan membuka map kuning itu. Ia membacakan surat penerimaan dengan suara lantang, menyebutkan nama Dimas Ardiansyah, program studi teknik komputer, beasiswa penuh Nusantara Unggul. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti mimpi. Dimas Ardiansyah diterima melalui jalur prestasi tanpa tes, berdasarkan penilaian portofolio dan nilai akademik yang luar biasa. Proyek keamanan siber yang ia kirimkan dinilai sebagai salah satu yang terbaik di antara seluruh pendaftar dari Indonesia, ucapnya. Nando yang duduk beberapa baris di depan menoleh ke belakang, menatap Dimas dengan wajah pucat. Mulutnya ternganga, matanya melebar. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Dimas, anak tukang cuci yang selalu ia hina, yang seragamnya kebesaran dan sepatunya bertambal, diterima di universitas terbaik di Indonesia. Dan bukan hanya diterima, melainkan mendapat beasiswa penuh, sesuatu yang bahkan dengan semua uang keluarganya tidak bisa ia dapatkan. Nyonya Harun menatap suaminya dengan tatapan tajam. Apa katanya tadi? Dimas, anak Ratmi, bagaimana bisa? Desisnya dengan suara yang penuh kemarahan. Pak Harun tidak menjawab, wajahnya mengeras seperti batu. Ia mengepalkan tangannya di atas lutut, menahan amarah yang mendidih di dalam dadanya. Dimas akhirnya berdiri. Lututnya terasa lemah, tetapi ia memaksakan diri untuk berjalan ke panggung. Seluruh mata tertuju padanya. Ia berjalan melewati teman-teman yang dulu mengejeknya, melewati Nando yang kini menunduk malu, melewati Pak Harun yang menatapnya dengan kebencian yang tidak terselubung. Ia naik ke panggung dan menerima surat penerimaan itu dengan tangan bergetar. Saat ia berdiri di atas panggung, menghadap ke seluruh hadirin, air matanya akhirnya jatuh. Ia menangis tanpa suara, bahunya berguncang pelan. Semua luka, semua hinaan, semua malam panjang di bawah lampu temaram, semua doa yang ia panjatkan di samping sumur tua, semuanya terbayar sudah. Ia melihat ke arah ibunya yang masih menangis di kursi, dan ia tersenyum. Senyum itu bukan senyum kemenangan, bukan senyum balas dendam. Senyum itu adalah senyum seorang anak yang akhirnya bisa memberikan kebahagiaan kepada orang yang paling ia cintai. Ibu, katanya dengan suara yang bergetar, tetapi lantang terdengar di seluruh aula. Ini untuk ibu. Semua ini untuk ibu. Bu Ratmi tidak bisa menahan diri lagi. Ia bangkit dari kursinya dan berlari ke arah panggung. Dimas turun dan memeluk ibunya di tengah aula, di depan semua orang. Mereka berdua menangis bersama, berpelukan erat, tidak peduli dengan tatapan orang-orang di sekitar mereka. Tepuk tangan akhirnya bergemuruh dengan tulus, memenuhi seluruh ruangan. Pak Suryadi menghampiri mereka dan meletakkan tangan di bahu Dimas. Bapak bangga padamu, Dimas. Bapak selalu tahu kau bisa. Ini baru awal. Perjalananmu masih panjang. Setelah acara selesai, halaman sekolah berubah menjadi tempat perpisahan yang emosional. Teman-teman sekelas Dimas, yang dulu tidak pernah menyapanya, satu persatu datang untuk mengucapkan selamat. Beberapa dari mereka bahkan meminta maaf atas sikap mereka selama ini. Dimas menerima semua permintaan maaf itu dengan hati terbuka. Ia tidak menyimpan dendam. Ia sudah terlalu lelah untuk membenci. Nando berdiri di sudut halaman, sendirian. Keluarganya sudah pergi tanpa menunggunya. Wajahnya kosong, matanya menerawang ke kejauhan. Dimas melihatnya, dan untuk sesaat ia merasa iba. Ia tahu bagaimana rasanya dikalahkan oleh keadaan. Meskipun dalam kasus Nando, keadaan itu adalah ulahnya sendiri. Dimas tidak menghampirinya. Ia tidak perlu. Biarlah waktu yang mengajarkan Nando arti dari semua ini. Di rumah petak malam harinya, Dimas dan Bu Ratmi duduk bersama di samping sumur tua. Tempat yang biasanya menjadi saksi kesedihan Dimas, kini menjadi saksi kebahagiaannya. Bu Ratmi membuka plastik yang berisi doa-doanya, yang selama ini terkubur di bawah batu. Ia membaca tulisannya sendiri dan menangis lagi. Allah mendengar doa ibu, Le. Allah tidak pernah tidur. Dimas memeluk ibunya dari samping. Ibu, ini baru langkah pertama. Aku akan pergi ke Jakarta. Aku akan belajar yang terbaik.
Dan suatu hari nanti, aku akan pulang dan membawa ibu pergi dari semua ini. Aku janji. Bu Ratmi mengusap kepala anaknya. Ibu tidak minta apa-apa, Le. Ibu hanya ingin kau bahagia. Itu sudah cukup. Malam semakin larut. Bintang-bintang bertaburan di langit Trenggalek, lebih terang dari biasanya. Angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah basah dari sawah di kejauhan. Di samping sumur tua itu, seorang ibu dan anaknya duduk bersama, menatap langit yang akhirnya bersinar terang. Namun di luar sana, di rumah megah keluarga Pak Harun, badai yang berbeda sedang berkumpul. Kekalahan demi kekalahan yang mereka alami mulai mengikis kesabaran mereka. Dan mereka tidak akan tinggal diam. Tapi malam ini, Dimas tidak memikirkan mereka. Malam ini, ia hanya ingin menikmati kemenangan kecilnya. Kemenangan yang telah ia perjuangkan dengan darah dan air mata. Kemenangan yang menjadi awal dari perjalanan panjangnya menuju langit di ujung jalan setapak. Pesawat yang membawa Dimas meninggalkan Bandara Juanda di Surabaya sore itu adalah pesawat pertama yang ia tumpangi seumur hidupnya. Ia duduk di dekat jendela, menempelkan wajahnya ke kaca bundar, menyaksikan kota Surabaya yang perlahan mengecil di bawah sana. Gedung-gedung, jalan raya, sawah, dan sungai semuanya tampak seperti miniatur mainan yang tertata rapi. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut terbang, tetapi karena ia sedang meluncur menuju babak baru dalam hidupnya. Di sampingnya, Bu Ratmi menggenggam tangannya erat saat mengantarnya ke bandara tadi. Wanita itu menangis di ruang tunggu, air matanya membasahi kerudung sederhana yang ia kenakan. Jaga dirimu baik-baik, Le. Jangan lupa makan. Jangan lupa sholat. Dan ingat, ibu selalu mendoakanmu setiap malam. Pesannya dengan suara yang tersendat-sendat. Dimas memeluk ibunya lama sekali, menghirup aroma sabun cuci yang selalu melekat di pakaian wanita itu, aroma yang akan ia rindukan setiap hari di tanah rantau. Kini, saat roda pesawat menyentuh landasan Bandara Soekarno-Hatta, Dimas menarik napas panjang. Jakarta. Kota yang selama ini hanya ia lihat di layar televisi, kota yang ia bayangkan di samping sumur tua, kini terbentang di depan matanya. Dari jendela pesawat, ia bisa melihat gedung-gedung pencakar langit yang menjulang, jalan layang yang berkelok-kelok, dan lautan lampu yang mulai menyala seiring senja yang turun. Semuanya terasa asing, megah, dan sedikit menakutkan. Seorang petugas dari Universitas Indonesia menjemputnya di bandara bersama dua mahasiswa lain yang juga penerima beasiswa dari daerah berbeda. Ada Rudi dari Sumatera Utara, anak petani kopi yang matanya berbinar-binar penuh semangat. Ada pula Wulan dari Nusa Tenggara Timur, gadis pendiam yang tersenyum malu-malu saat memperkenalkan diri. Mereka bertiga naik ke dalam minibus kampus yang akan membawa mereka ke asrama mahasiswa di Depok. Di sepanjang perjalanan, Dimas tidak banyak bicara. Ia sibuk memandangi jalanan Jakarta yang ramai, deretan mobil mewah, pusat perbelanjaan megah, dan papan reklame elektronik yang berkilauan. Semua terasa seperti negeri ajaib yang baru ia masuki. Keesokan harinya, Dimas memulai hari pertamanya sebagai mahasiswa teknik komputer Universitas Indonesia. Ia bangun sebelum subuh, mengambil air wudhu, dan sholat di kamar asramanya yang kecil namun bersih. Ini pertama kalinya ia memiliki kamar sendiri, dengan kasur yang empuk, meja belajar yang kokoh, dan lemari pakaian yang cukup besar. Tidak ada suara mesin jahit, tidak ada angin yang menusuk dari lubang-lubang di atap. Kenyamanan ini terasa aneh, seperti mimpi yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Kampus Universitas Indonesia adalah dunia yang sama sekali berbeda dari apa yang pernah Dimas bayangkan. Gedung-gedungnya megah, arsitekturnya modern dengan taman-taman hijau yang tertata rapi. Mahasiswa berlalu lalang dengan pakaian modis, tas punggung mahal, dan gadget canggih di tangan mereka. Dimas berjalan di antara mereka dengan kemeja sederhana dan sepatu yang masih bertambal di bagian solnya. Ia merasa seperti setitik debu di tengah hamparan permata. Ruang kuliah pertamanya adalah sebuah auditorium besar dengan kursi-kursi bertingkat dan papan tulis digital yang bisa disentuh. Dimas duduk di barisan paling depan, mengeluarkan buku catatannya yang sudah lusuh, dan bersiap mendengarkan materi. Di sekelilingnya, mahasiswa lain sibuk dengan laptop tipis mereka, mengetik cepat, membuka slide presentasi, dan sesekali tertawa kecil dengan teman di sebelahnya. Dimas hanya bisa menatap laptop pinjaman dari perpustakaan SMA-nya yang sudah sangat lambat dan sering mati sendiri. Ia menelan ludah, berusaha mengabaikan rasa minder yang mulai merayap di dadanya. Dosen pertama yang masuk ke kelas adalah Profesor Hermawan, seorang pakar keamanan siber yang terkenal di Indonesia.
Pria berusia 50-an itu memiliki rambut yang mulai memutih di bagian pelipis, kacamata tebal, dan sorot mata yang tajam seperti elang. Ia memandang ke seluruh kelas dengan tatapan dingin, lalu meletakkan tasnya di atas meja. "Selamat pagi, nama saya Profesor Hermawan. Saya akan mengajar mata kuliah keamanan jaringan. Saya tidak suka basa-basi, saya tidak suka keterlambatan, dan saya tidak suka alasan. Kalau kalian ada di sini, berarti kalian mengaku sebagai yang terbaik. Dan saya akan menguji apakah klaim itu benar atau hanya omong kosong." Kata-katanya menusuk seperti pisau. Seluruh kelas terdiam. Dimas merasakan hawa intimidasi yang kuat dari profesor itu, tetapi di saat yang sama ia juga merasakan sesuatu yang lain, rasa hormat. Profesor Hermawan bukanlah orang yang mudah terkesan, dan Dimas tahu ia harus bekerja ekstra keras untuk bisa bertahan di kelas ini. Hari-hari pertama di kampus berjalan dengan berat. Dimas harus beradaptasi dengan sistem pembelajaran yang sangat berbeda dari SMA-nya dulu. Materi kuliah disampaikan dalam bahasa Inggris, sesuatu yang membuatnya harus bekerja 2 kali lebih keras untuk memahami setiap istilah teknis. Teman-teman sekelasnya berasal dari sekolah-sekolah elit di kota-kota besar, dan mereka sudah terbiasa dengan diskusi kelas yang cepat dan penuh argumen. Dimas seringkali hanya diam, mendengarkan, dan mencatat. Ia takut suaranya akan terdengar bodoh di antara mereka. Ejekan pun mulai berdatangan, meskipun dalam bentuk yang lebih halus dibandingkan di Trenggalek. Suatu siang, saat jam istirahat, Dimas duduk sendirian di kantin fakultas sambil memakan nasi bungkus yang ia bawa dari asrama. Beberapa mahasiswa dari kelompok elit lewat di depan mejanya. Salah satu dari mereka, seorang pemuda bernama Faisal yang selalu mengenakan pakaian bermerek, melirik nasi bungkus Dimas dan tertawa kecil. "Lihat tuh, zaman sekarang masih ada yang bawa nasi bungkus ke kampus. Apa tidak malu?" Bisiknya cukup keras kepada teman-temannya. "Itu dia penerima beasiswa dari desa entah berantah. Katanya si pintar, tapi lihat saja nanti. Paling juga semester 2 sudah hilang," sahut temannya yang lain. Dimas mendengar semuanya. Telinganya menangkap setiap kata, tetapi bibirnya tetap diam. Ia terus mengunyah nasinya, menelan setiap suapan bersama dengan rasa pahit yang sudah sangat ia kenal. Bedanya, kali ini ia tidak sendiri. Ia teringat wajah ibunya, teringat doa-doa yang ditulis di kertas dan dikubur di bawah batu, teringat surat penerimaan UI yang sekarang tersimpan rapi di dalam tasnya. Semua itu memberinya kekuatan untuk tidak menyerah. Namun ujian sesungguhnya datang lebih cepat dari yang ia duga. Pada minggu ketiga perkuliahan, Profesor Hermawan mengumumkan sebuah proyek besar yang akan menentukan 30% dari nilai akhir. Kalian akan bekerja dalam kelompok. Setiap kelompok harus membuat simulasi sistem keamanan jaringan dan menemukan celah keamanan di dalamnya. Kelompok terbaik akan mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan tim riset saya. Kelompok terburuk akan saya rekomendasikan untuk mempertimbangkan kembali pilihan jurusan mereka. Kelas langsung gempar. Semua orang sibuk mencari rekan kelompok yang kompeten. Dimas, yang tidak memiliki teman dekat, akhirnya bergabung dengan kelompok yang masih kekurangan anggota. Kelompok itu terdiri dari Rudi, teman seperjalanannya dari Sumatera, Wulan, dan 2 mahasiswa lain yang tampak enggan menerima Dimas. Salah satunya adalah Faisal, yang langsung mendengus saat tahu Dimas berada di kelompoknya. "Baguslah, kita dapat profesor tambal ban," bisik Faisal pada temannya. "Ini proyek serius, bukan proyek membuat kerajinan dari barang bekas." Dimas tidak menjawab. Ia hanya membuka laptop tuanya dan mulai mengetik. Di dalam hatinya, ia bertekad untuk membuktikan bahwa dirinya layak berada di sini. Proyek ini adalah kesempatannya untuk menunjukkan semua yang ia pelajari selama ini, semua malam panjang yang ia habiskan untuk belajar coding di bawah lampu temaram. Malam itu, di kamar asramanya, Dimas mulai mengerjakan proyeknya. Ia tidak tidur hingga pukul 3 pagi, matanya merah menatap layar laptop yang sesekali mati sendiri. Ia menulis kode demi kode, merancang arsitektur keamanan jaringan yang kompleks, mengidentifikasi titik-titik kerentanan, dan membangun sistem pertahanan berlapis. Ini adalah hal yang ia kuasai. Ini adalah dunianya. Namun di tengah kesibukannya, pikirannya sering melayang ke Trenggalek. Ia merindukan ibunya. Ia merindukan suara mesin jahit di malam hari. Ia merindukan aroma nasi liwet yang dimasak ibunya. Setiap kali ia menelepon, suara ibunya terdengar semakin lemah, meskipun wanita itu selalu bilang bahwa ia baik-baik saja. "Ibu hanya sedikit lelah, Le. Tidak usah khawatir.
kata Bu Ratmi suatu malam melalui sambungan telepon yang terputus-putus. Apa yang tidak diketahui Dimas adalah bahwa kondisi ibunya sebenarnya semakin memburuk. Bu Ratmi tidak pernah bercerita bahwa ia kini harus bekerja 2 kali lebih keras karena harga-harga di desa semakin mahal. Ia tidak bercerita bahwa bekas luka di lututnya kadang masih terasa nyeri hingga membuatnya sulit berjalan. Ia menyembunyikan semua itu karena ia tidak ingin anaknya khawatir dan kehilangan fokus di kampus. Di sisi lain, di kampus yang sama sekali berbeda, Nando sedang menghadapi kenyataan pahit. Ia diterima di sebuah universitas swasta di Jakarta berkat uang dan koneksi ayahnya. Namun di sana, ia bukan siapa-siapa. Nilainya pas-pasan, teman-temannya hanya mendekat karena uangnya, dan ia mulai menyadari bahwa kekayaan tidak bisa membeli segalanya. Ia mendengar kabar tentang Dimas dari orang-orang yang mengenalnya di UI. Mendengar bahwa anak tukang cuci itu mulai diperhitungkan di kelasnya, bahwa ia bahkan sedang mengerjakan proyek besar dengan timnya. Kemarahan dan iri hati kembali membara di dada Nando. Ia tidak bisa menerima bahwa Dimas terus melangkah maju sementara dirinya terjebak di tempat yang sama. Nando mulai menyusun rencana baru. Ia mulai mencari-cari informasi tentang proyek yang sedang dikerjakan Dimas. Ia menghubungi kenalan-kenalannya, mencari celah untuk menjatuhkan Dimas sekali lagi. Kali ini, ia tidak akan menggunakan kekerasan fisik. Ia akan menggunakan senjata yang lebih mematikan, yaitu rumor dan fitnah. Suatu pagi, Dimas mendapati pesan aneh di ponselnya. Sebuah pesan dari nomor yang tidak dikenal. Isinya singkat dan mengancam. Kau pikir kau sudah menang? Tunggu saja. Aku akan memastikan kau diusir dari kampus itu dengan kepala tertunduk. Dimas membaca pesan itu dengan jantung yang berdegup kencang. Ia tidak tahu siapa pengirimnya, tetapi ia bisa menebak. Nando, atau mungkin orang lain yang tidak suka melihatnya sukses. Dimas menghapus pesan itu dan menarik napas panjang. Ia tidak akan membiarkan ancaman ini menghancurkan fokusnya. Ia sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Hari presentasi proyek tiba. Profesor Hermawan duduk di depan kelas dengan wajah tanpa ekspresi. Satu persatu kelompok maju dan mempresentasikan hasil kerja mereka. Banyak yang bagus, beberapa bahkan sangat mengesankan. Ketika giliran kelompok Dimas tiba, Faisal berusaha mengambil alih presentasi, berbicara dengan percaya diri tentang konsep yang sebenarnya sebagian besar adalah hasil kerja Dimas. Namun saat sesi tanya jawab dimulai, Profesor Hermawan mengajukan pertanyaan teknis yang sangat sulit. Faisal terdiam. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada jawaban yang keluar. Rudi dan Wulan juga tampak kebingungan. Dimas, yang duduk di sudut, akhirnya angkat bicara. Dengan suara tenang, ia menjelaskan setiap detail teknis, menguraikan arsitektur keamanan yang ia rancang, dan menunjukkan bagaimana sistem mereka bisa mendeteksi dan menangkal serangan siber. Jawabannya begitu mendalam dan akurat sehingga seluruh kelas terdiam. Profesor Hermawan menatap Dimas lama sekali. Sorot matanya yang biasanya dingin kini berubah menjadi sesuatu yang lain. Rasa ingin tahu, rasa hormat. Siapa yang mengerjakan bagian ini? Tanyanya sambil menunjuk diagram yang ditampilkan di layar. Saya, Profesor, jawab Dimas pelan. Profesor Hermawan mengangguk pelan. Menarik, sangat menarik. Temui saya di ruangan saya setelah kelas selesai. Setelah kelas berakhir, Dimas berjalan menuju ruang Profesor Hermawan dengan perasaan campur aduk. Apakah ia dalam masalah? Apakah proyeknya tidak cukup baik? Atau justru sebaliknya? Ketika ia mengetuk pintu dan masuk, Profesor Hermawan sedang duduk di balik mejanya, menatap layar laptop yang menampilkan hasil kerja Dimas. Duduk, katanya singkat. Dimas duduk di kursi depan meja, menegakkan tubuhnya dengan gugup. Saya sudah 30 tahun mengajar di universitas ini, dan saya jarang melihat mahasiswa semester 1 yang memiliki pemahaman sebaik ini. Proyekmu bukan hanya bagus, tapi brilian. Dari mana kau belajar semua ini? Dimas menunduk. Saya belajar sendiri, Profesor. Dari buku-buku perpustakaan dan internet. Di desa saya tidak ada kursus komputer. Laptop saya saja pinjaman. Profesor Hermawan terdiam. Ia menatap Dimas dengan pandangan yang sulit diartikan. Lalu ia berkata, mulai besok, kau akan bergabung dengan tim riset saya. Kita akan mengerjakan proyek keamanan siber yang sebenarnya. Ini bukan lagi simulasi. Kau mengerti? Dimas menelan ludah. Saya mengerti, Profesor. Terima kasih. Ia keluar dari ruangan itu dengan perasaan melayang. Tim riset. Proyek nyata. Ini adalah langkah besar,
langkah yang akan membawanya lebih dekat ke mimpinya. Namun di tengah kebahagiaannya, ia teringat pesan ancaman yang ia terima. Ia tahu bahwa semakin tinggi ia melangkah, semakin banyak orang yang ingin menjatuhkannya. Tapi ia tidak akan berhenti. Ia sudah berjanji pada ibunya. Ia akan terus berjalan, tidak peduli berapa banyak bayang-bayang yang mengikutinya. Langit di ujung jalan setapak itu sudah semakin dekat, dan ia tidak akan berhenti sampai ia benar-benar menyentuhnya. Ruangan itu tidak besar, hanya sekitar 6 kali 6 meter persegi. Dindingnya dicat putih bersih, dipenuhi papan tulis kaca yang dipenuhi coretan-coretan rumus dan diagram alur yang hanya bisa dipahami oleh segelintir orang. Di tengah ruangan, 4 meja panjang berjejer dengan monitor-monitor besar di atasnya. Kabel-kabel berseliweran di lantai seperti urat nadi yang menghidupi jantung ruangan itu. Inilah Laboratorium Riset Keamanan Siber Universitas Indonesia, tempat Profesor Hermawan dan tim kecilnya bekerja. Dan mulai hari ini, tempat ini juga menjadi rumah kedua bagi Dimas Ardiansyah. Dimas duduk di sudut ruangan, di depan sebuah komputer dengan spesifikasi tinggi yang belum pernah ia sentuh sebelumnya. Komputer itu memiliki prosesor yang cepat, memori besar, dan layar melengkung yang jernih. Jauh berbeda dari laptop pinjaman yang dulu sering mati sendiri. Ia menyentuh keyboardnya dengan hati-hati, seperti seorang musisi yang baru pertama kali menyentuh grand piano. Profesor Hermawan berdiri di belakangnya, memperhatikan setiap gerakannya dengan mata elangnya. Kau tidak perlu gentar. Komputer itu tidak akan menggigitmu, kata Profesor Hermawan dengan nada datar, namun ada sedikit kehangatan di ujung kalimatnya. Mulai hari ini, kau adalah anggota tim riset ini. Tugasmu sederhana. Temukan celah keamanan di sistem kampus kita. Aku tidak akan memberimu petunjuk apapun. Aku hanya ingin melihat seberapa tajam instingmu. Dimas menelan ludah. Sistem keamanan kampus. Itu adalah infrastruktur digital yang melindungi ribuan data mahasiswa, server penelitian, jaringan perpustakaan digital, dan portal akademik. Menemukan celah di dalamnya bukanlah tugas yang sederhana. Ini adalah tugas yang bisa membuat seorang profesional berpengalaman frustrasi. Dan Profesor Hermawan memberikannya kepada seorang mahasiswa semester 1. Namun Dimas tidak menolak. Ia mengangguk pelan, lalu mulai bekerja. Jemarinya menari di atas keyboard, mengetik baris demi baris kode. Ia memulai dengan pemindaian awal, memetakan arsitektur jaringan kampus, mengidentifikasi titik-titik masuk yang mungkin. Pekerjaan ini memakan waktu berjam-jam. Tetapi Dimas tidak merasakan lelah. Ia terlalu fokus, terlalu tenggelam dalam dunianya sendiri. Hari pertama berlalu tanpa hasil. Hari kedua, ketiga, keempat, semuanya sama. Dimas pulang ke asrama dengan mata merah dan kepala yang penuh dengan kode-kode. Teman-temannya di asrama, Rudi dan Wulan, sering mengkhawatirkannya. Dim, kau harus istirahat. Kau terlihat seperti mayat hidup, kata Rudi suatu malam sambil membawakan semangkuk mie instan hangat. Dimas hanya tersenyum lemah. Sebentar lagi aku akan menemukannya. Aku bisa merasakannya. Pada suatu malam di minggu ketiga, saat kampus sepi dan hanya suara dengung pendingin ruangan yang menemani, Dimas akhirnya menemukannya. Sebuah celah kecil di sistem autentikasi portal akademik. Celah yang sangat halus, hampir tidak terlihat, seperti retakan rambut di permukaan kaca. Jika dieksploitasi, celah ini bisa memberikan akses ke data pribadi ribuan mahasiswa. Dimas menatap layar dengan napas tertahan. Jantungnya berdegup kencang. Ia telah menemukannya, tapi ia tidak langsung melapor. Ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Ia tidak hanya akan melaporkan celah itu, ia akan memperbaikinya. Ia akan membangun sistem proteksi baru yang bisa menambal celah tersebut dan mencegah serangan serupa di masa depan. Selama seminggu penuh, ia bekerja siang dan malam. Ia menulis kode demi kode, merancang protokol keamanan baru, mengujinya berkali-kali hingga yakin tidak ada celah lain yang tersisa. Ketika akhirnya ia selesai, ia membawa laptopnya ke ruang Profesor Hermawan dan menunjukkan hasil kerjanya. Profesor itu duduk diam, membaca kode-kode yang ditampilkan di layar. Wajahnya yang biasanya tanpa ekspresi perlahan berubah. Alisnya terangkat, matanya menyipit. Ia menggulir layar ke bawah, membaca setiap baris, setiap algoritma, setiap solusi yang ditawarkan Dimas. Ruangan itu hening selama hampir setengah jam. Kemudian Profesor Hermawan meletakkan kacamatanya di atas meja, menatap Dimas dengan pandangan yang benar-benar baru. Siapa yang mengajarimu melakukan ini semua?
Tanyanya dengan suara pelan, nyaris berbisik. Saya belajar sendiri, Profesor. Dari internet, dari forum-forum pemrograman, dari tutorial gratis. Di desa saya tidak ada guru komputer. Saya hanya punya laptop pinjaman dan rasa penasaran, jawab Dimas jujur. Profesor Hermawan menghela napas panjang. Dimas, apa yang kau lakukan ini bukan sekadar tugas mahasiswa. Ini adalah level profesional. Bahkan beberapa mahasiswa pasca sarjana saya tidak bisa menghasilkan kode sebersih ini. Celah yang kau temukan adalah celah yang sudah ada sejak 3 tahun lalu dan tidak ada yang menyadarinya. Dan kau, seorang mahasiswa semester 1, menemukannya dalam waktu 3 minggu dan membangun sistem proteksinya dari nol. Dimas tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya menunduk, merasa canggung dengan pujian itu. Namun di saat yang sama, ada rasa bangga yang perlahan merayap di dadanya. Rasa bangga yang sudah lama tidak ia rasakan. Aku akan membawamu ke proyek yang lebih besar, lanjut Profesor Hermawan. Kita akan bekerja sama dengan sebuah perusahaan teknologi besar. Aku tidak bisa memberitahumu detailnya sekarang, tapi bersiaplah. Ini akan menjadi sesuatu yang mengubah hidupmu. Sementara Dimas sedang menapaki puncak prestasinya, di tempat lain di Jakarta, badai sedang direncanakan. Nando duduk di sebuah kafe mahal di kawasan Senayan. Di depannya, 2 orang pemuda dengan penampilan mencurigakan sedang mendengarkan instruksinya. Salah satunya adalah mantan mahasiswa yang pernah dikeluarkan karena kasus peretasan. Yang satunya lagi adalah seorang buzzer bayaran yang biasa bermain di media sosial. Aku ingin kalian menyebarkan cerita ini, kata Nando sambil mendorong sebuah amplop tebal ke tengah meja. Dimas Ardiansyah, mahasiswa UI penerima beasiswa, adalah seorang penipu. Dia mencuri proyek dari orang lain. Dia meretas sistem kampus. Dia tidak pantas berada di sana. Pemuda pertama membuka amplop itu dan menghitung isinya. Matanya berbinar melihat nominal yang tercetak di lembaran-lembaran itu. Mudah. Kita bisa bikin thread di forum kampus, akun anonim di media sosial, bahkan kita bisa kirim surat elektronik ke Dewan Etik. Dalam seminggu, namanya akan hancur. Nando tersenyum puas. Senyum ular yang sudah lama tidak muncul. Lakukan dengan rapi. Aku tidak ingin namaku muncul dimanapun. Beberapa hari kemudian, badai itu tiba. Sebuah utas anonim muncul di forum diskusi mahasiswa UI, menuduh seorang penerima beasiswa dari jalur prestasi telah melakukan kecurangan. Utas itu tidak menyebut nama secara langsung, tetapi petunjuk-petunjuk yang diberikan sangat jelas. Mahasiswa teknik komputer. Penerima beasiswa Nusantara unggul. Dari desa di Jawa Timur. Semua jari langsung menunjuk pada Dimas Ardiansyah. Media sosial ikut gempar. Akun-akun anonim menyebarkan tuduhan bahwa Dimas mencuri proyek keamanan siber dari seorang mahasiswa lain, bahwa ia meretas sistem kampus untuk mengubah nilainya sendiri, bahwa ia sebenarnya tidak pantas diterima di UI. Rumor menyebar seperti api di musim kemarau, membakar reputasi Dimas yang belum sempat ia bangun sepenuhnya. Di kampus, bisik-bisik mulai terdengar. Mahasiswa yang dulu hanya mengabaikannya kini menatapnya dengan curiga. Beberapa bahkan secara terang-terangan menghindarinya. Faisal, yang masih menyimpan dendam setelah dipermalukan di depan kelas, menjadi salah satu penyebar rumor paling aktif. Aku sudah curiga sejak awal. Mana mungkin anak desa bisa sepintar itu? Pasti ada yang tidak beres, katanya di kantin suatu siang, cukup keras agar semua orang mendengarnya. Dimas merasakan tekanan itu setiap hari. Ia berjalan di koridor kampus dengan kepala yang mulai tertunduk lagi. Tatapan-tatapan curiga, bisikan-bisikan di belakangnya, semuanya mengingatkannya pada masa-masa kelam di SMA. Bedanya, kali ini ia tidak bisa hanya diam dan bersabar. Kali ini, masa depannya benar-benar dipertaruhkan. Puncaknya terjadi ketika ia dipanggil ke ruang sidang Dewan Etik Fakultas. Sebuah ruangan besar dengan meja panjang dan kursi-kursi tinggi. Di sana, duduk 5 orang dosen senior dengan wajah serius. Profesor Hermawan juga hadir, duduk di sudut dengan ekspresi yang sulit diartikan. Dimas diminta berdiri di depan meja, seperti seorang terdakwa yang menunggu vonis. Dimas Ardiansyah, kamu dipanggil ke sini karena ada tuduhan serius terhadapmu. Tuduhan kecurangan akademik, pencurian proyek, dan peretasan sistem kampus. Kami akan memberikanmu kesempatan untuk membela diri, kata dekan fakultas dengan suara berat. Dimas menarik napas dalam-dalam. Ia bisa merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Tapi di dalam dadanya, ada api yang mulai menyala.
Api yang sudah membara sejak ia berlutut di depan panggung SMA, sejak ibunya berlutut di atas pecahan kaca, sejak Pak Harun menghina ayahnya yang sudah tiada. Api itu tidak pernah padam, dan kini ia akan menggunakannya. Profesor, Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu siapa yang menyebarkan tuduhan ini, dan saya tidak peduli. Yang saya tahu, saya tidak pernah mencuri apapun. Saya tidak pernah meretas sistem kampus untuk keuntungan pribadi. Semua yang saya kerjakan dengan tangan saya sendiri, katanya dengan suara yang bergetar namun lantang. Ia membuka laptopnya dan menampilkan seluruh rekam jejak pekerjaannya. Setiap kode yang ia tulis, setiap versi draft yang ia simpan, setiap catatan waktu yang menunjukkan kapan ia mulai dan kapan ia selesai. Ia menunjukkan bagaimana ia menemukan celah keamanan itu, bagaimana ia melaporkannya secara internal, dan bagaimana ia membangun sistem proteksinya dari awal. Profesor Hermawan akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang namun penuh wibawa. Saya yang meminta Dimas untuk menguji sistem kampus. Dan saya yang menyaksikan setiap langkahnya. Dia tidak mencuri apapun. Dia justru menyelamatkan sistem kita dari celah kritis yang sudah ada sejak 3 tahun lalu. Jika ada yang harus disalahkan di sini, itu adalah kita, yang terlambat menemukan celah itu sendiri. Ruangan itu hening. Para anggota Dewan Etik saling berpandangan. Akhirnya, dekan fakultas berbicara. Berdasarkan bukti yang ada dan kesaksian Profesor Hermawan, kami menyatakan bahwa Dimas Ardiansyah tidak bersalah. Semua tuduhan dinyatakan gugur. Dan kepada pihak yang menyebarkan fitnah ini, kami akan melakukan investigasi lebih lanjut. Dimas keluar dari ruangan itu dengan perasaan lega yang luar biasa. Di luar, Rudi dan Wulan sudah menunggu dengan wajah cemas. Begitu melihat Dimas, mereka berdua langsung memeluknya. Kau berhasil, Dim. Aku tahu kau tidak mungkin melakukan hal-hal itu, seru Wulan dengan air mata di pipinya. Rudi menepuk bahunya keras-keras. Kau ini benar-benar tidak bisa dihancurkan, ya? Setiap kali jatuh, kau bangkit lagi. Namun kejutan belum berakhir. Sore harinya, Profesor Hermawan memanggil Dimas ke ruangannya. Kali ini ada seorang pria asing duduk di sana. Pria berjas hitam, dengan wajah tegas dan sikap yang berwibawa. Dimas, perkenalkan. Ini Bapak Bramantio, Chief Technology Officer dari Arta Digital, kata Profesor Hermawan. Bramantio berdiri dan menjabat tangan Dimas dengan erat. Saya sudah mendengar banyak tentangmu, Dimas. Dan setelah membaca laporanmu tentang celah keamanan di sistem kampus, saya semakin yakin. Kami ingin merekrutmu. Bukan sebagai pekerja magang, tapi sebagai bagian dari tim inti keamanan siber kami. Gaji, fasilitas, semuanya akan kami sediakan. Bahkan sebelum kau lulus nanti, kau sudah bisa mulai bekerja. Dimas berdiri terpaku. Tangannya masih digenggam oleh Bramantio, tetapi pikirannya melayang jauh. Ia teringat ibunya yang sedang menjahit di rumah Petak. Ia teringat sepatu tambalannya. Ia teringat wajah Pak Harun yang menghinanya. Dan ia sadar, inilah momen yang selama ini ia tunggu. Momen ketika langit di ujung jalan setapak itu benar-benar terbuka untuknya. Saya terima, Pak. Terima kasih. Jawab Dimas dengan suara yang hampir tidak bisa keluar karena tertahan emosi. Malam itu, ia menelepon ibunya. Suara Bu Ratmi terdengar lemah di ujung sana, tapi tetap penuh kehangatan. Bu, aku dapat pekerjaan. Di perusahaan besar. Gajinya besar. Ibu tidak perlu mencuci dan menjahit lagi. Aku akan segera pulang dan menjemput ibu. Di ujung telepon, Bu Ratmi terdiam. Lalu suara isakan pelan terdengar. Allah Maha Besar, Le. Ibu tidak pernah berhenti berdoa untukmu. Ibu bangga padamu. Bapakmu pasti juga bangga melihatmu dari sana. Dimas menutup telepon dan duduk di tepi tempat tidurnya. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi sprei putih yang bersih. Tapi kali ini, air mata itu bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata kebahagiaan, air mata kemenangan, air mata yang telah ia tahan selama bertahun-tahun. Ia melihat keluar jendela, ke arah langit Jakarta yang dipenuhi lampu-lampu gedung pencakar langit. Di suatu tempat di selatan, di desa kecil Trenggalek, ibunya sedang tersenyum. Dan segera, ia akan pulang untuk membawa wanita itu ke kehidupan yang lebih baik. Seperti yang ia janjikan dulu, di samping sumur tua, di bawah bintang-bintang yang sama yang kini bersinar terang di atas kepalanya. Setahun berlalu seperti air yang mengalir di sungai. Tidak ada yang bisa menghentikan waktu, dan waktu telah mengubah banyak hal.
Jakarta yang dulu terasa asing kini menjadi medan perjuangan yang telah ditaklukkan Dimas. Gedung-gedung pencakar langit yang dulu tampak menakutkan kini menjadi latar belakang kesehariannya. Jalanan yang dulu terasa seperti labirin kini ia lalui dengan langkah mantap, mengenakan setelan jas abu-abu yang rapi, membawa tas kerja berisi laptop canggih, dan menyandang jabatan sebagai Lead Cyber Security Engineer di Arta Digital, salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia. Ruang kerjanya berada di lantai 32, sebuah ruangan berdinding kaca yang menghadap langsung ke Cakrawala, Jakarta. Dari sana, ia bisa melihat kota membentang luas, dengan gedung-gedung yang berkilauan di bawah sinar matahari. Meja kerjanya bersih dan modern, di atasnya terpajang monitor ganda yang menampilkan dashboard keamanan jaringan, grafik-grafik lalu lintas data, dan peta ancaman siber yang selalu diperbarui secara waktu nyata. Dimas duduk di kursi putarnya, jemarinya menari di atas keyboard tanpa suara, mengendalikan sistem keamanan yang melindungi data jutaan pengguna. Ia telah menangani puluhan proyek besar. Serangan siber terhadap perbankan nasional, upaya peretasan terhadap infrastruktur pemerintahan, hingga pengamanan data pribadi di platform perdagangan elektronik. Namanya mulai dikenal di industri teknologi Indonesia. Media menulis tentangnya sebagai pemuda ajaib dari desa yang menjadi ahli keamanan siber. Undangan menjadi pembicara di seminar-seminar berdatangan. Tawaran kerja dari perusahaan asing pun tidak sedikit yang masuk ke surelnya. Namun Dimas menolak semua tawaran itu. Ia memilih tetap di Arta Digital, di Jakarta, dekat dengan kampung halamannya. Ada sesuatu yang belum ia selesaikan. Gaji ratusan juta rupiah yang ia terima setiap bulan ia kelola dengan hati-hati. Sebagian ia kirimkan ke ibunya di Trenggalek, meskipun Bu Ratmi tidak pernah meminta. Sebagian ia tabung untuk rencana besarnya. Dan sebagian lagi ia gunakan untuk membeli sesuatu yang dulu hanya bisa ia impikan. Sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam pekat, mengkilap seperti kaca obsidian, dengan mesin yang menderu halus dan interior kulit yang nyaman. Ia membelinya dengan uang tunai, tanpa kredit, tanpa utang. Ketika ia menandatangani surat pembelian di dealer mobil mewah itu, tangannya bergetar. Ia teringat sepeda karatan peninggalan ayahnya. Ia teringat ejekan Nando tentang sepatunya yang bertambal. Dan kini, ia memiliki mobil yang bahkan tidak bisa dibeli oleh sebagian besar orang yang dulu menghinanya. Sementara itu, roda kehidupan berputar ke arah yang berlawanan bagi keluarga Pak Harun. Bisnis yang selama ini menjadi kebanggaan mereka, proyek-proyek tender yang selalu mereka menangkan berkat koneksi dan uang pelicin, satu persatu runtuh. Berawal dari investigasi yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap dugaan korupsi di proyek pembangunan jalan desa, Pak Harun disebut-sebut sebagai salah satu kontraktor yang terlibat dalam permainan uang. Media lokal mulai memberitakan, para kolega mulai menjauh. Kontrak-kontrak baru tidak lagi datang. Puncaknya terjadi 3 bulan yang lalu. Rumah mewah berpagar emas yang dulu menjadi simbol kejayaan keluarga Pak Harun disita oleh pihak bank. Mobil-mobil mewah yang biasa diparkir di halaman dijual satu persatu untuk menutupi utang yang menggunung. Pak Harun dan Nyonya Harun terpaksa pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran desa, rumah yang bahkan lebih kecil dari rumah petak yang dulu mereka hina. Kehidupan mewah yang mereka banggakan lenyap dalam sekejap, seperti gelembung sabun yang pecah diterpa angin. Nando, yang dulu selalu penuh percaya diri dengan pakaian mahal dan gadget canggihnya, kini menjadi pemuda yang berbeda. Ia gagal menyelesaikan kuliahnya di universitas swasta setelah uang kiriman dari ayahnya berhenti. Teman-teman yang dulu selalu mengelilinginya karena uangnya kini lenyap tanpa jejak, seperti debu yang diterbangkan angin. Nando kembali ke Trenggalek dan menjadi pengangguran, menghabiskan hari-harinya dengan berdiam diri di rumah kontrakan, menyesali semua yang telah terjadi. Beberapa kali ia mencoba melamar pekerjaan, tetapi tidak ada yang mau menerimanya. Ijazah SMA hanyalah secari kertas tanpa keterampilan yang mendukung. Kekuasaan, uang, dan koneksi yang dulu dibanggakan keluarganya kini tidak tersisa. Namun kabar tentang kejatuhan keluarga Pak Harun tidak sampai ke telinga Dimas secara langsung. Ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, terlalu fokus pada proyek-proyek besar yang ia tangani. Ia hanya mendengar sedikit dari Lani, sahabatnya yang kini bekerja sebagai guru di SD negeri di Trenggalek. Lani yang selalu setia mengabari Dimas tentang keadaan desa, tentang ibunya, tentang segala hal yang terjadi di sana. "Dim, kamu harus pulang," kata Lani suatu malam melalui sambungan telepon. Suaranya terdengar ragu, seperti menyimpan sesuatu yang berat. "Ibumu, dia tidak sebaik yang kamu kira." Jantung Dimas berdegup kencang. "Maksudmu apa?"
"Lan, ada apa dengan ibu?" Lani terdiam sejenak. "Ibumu sakit, Dim. Dia tidak pernah bilang padamu karena tidak mau membuatmu khawatir. Tapi aku sering melihatnya. Dia sering pusing, sering lemas, dan batuknya tidak berhenti. Tadi sore aku ke rumahnya, dia sedang duduk sendirian di depan mesin jahit. Wajahnya pucat, Dim. Aku takut." Dunia Dimas rasa berhenti berputar. Ibunya sakit. Wanita yang selama ini menjadi tulang punggungnya, yang berlutut di atas pecahan kaca demi melindunginya, yang menulis doa-doa dan menguburnya di bawah batu, yang tidak pernah berhenti mendoakannya setiap malam. Wanita itu sakit, dan ia tidak ada di sana. "Kenapa ibu tidak bilang padaku?" Suara Dimas bergetar. "Karena ibumu tidak ingin kau kehilangan fokus. Dia selalu bilang, biarkan Dimas sukses dulu. Biarkan dia mencapai mimpinya. Ibu tidak apa-apa. Padahal, Dim, dia tidak apa-apakan. Dia berbohong demi kamu." Air mata Dimas jatuh. Ia menutup telepon dan duduk diam di kursi kerjanya, memandangi layar monitor yang menampilkan deretan kode dan grafik. Semua pencapaiannya, semua kesuksesannya, semua uang yang ia kumpulkan, tidak ada artinya jika ibunya tidak ada di sisinya. Ia harus pulang. Sekarang. Namun di Trenggalek, cerita yang berbeda sedang berlangsung. Para warga desa masih memandang Bu Ratmi dengan cara yang sama seperti dulu. Bagi mereka, Bu Ratmi tetaplah janda tukang cuci yang miskin, yang tinggal di rumah petak reot di ujung gang. Mereka tidak tahu bahwa anaknya kini bekerja di perusahaan besar di Jakarta. Mereka tidak tahu bahwa anaknya kini digaji ratusan juta rupiah sebulan. Yang mereka tahu, Dimas hanyalah anak desa yang entah sedang merantau kemana, yang tidak pernah pulang, yang mungkin sudah lupa pada ibunya. Setiap kali Bu Ratmi berjalan ke pasar dengan pakaian sederhananya, bisik-bisik itu masih terdengar. "Lihat tuh, Bu Ratmi. Anaknya katanya kuliah di Jakarta, tapi kok ibunya masih begini saja hidupnya?" Atau, paling juga anaknya jadi kuli di sana. Sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya tetap susah. Bu Ratmi mendengar semuanya, tetapi ia tidak pernah membalas. Ia hanya tersenyum tipis dan melanjutkan langkahnya. Ia tahu kebenaran yang tidak diketahui oleh mereka. Ia tahu bahwa anaknya sedang berjuang di kota besar, dan ia bangga. Tidak perlu ada yang tahu. Tidak perlu ada yang percaya. Suatu sore, saat Bu Ratmi sedang menjemur pakaian di belakang rumah, sebuah mobil mewah hitam melintas di jalan desa. Semua warga menoleh. Mobil semewah itu belum pernah mereka lihat sebelumnya di desa kecil ini. Mobil itu berhenti sejenak di depan bekas rumah Pak Harun yang kini sudah dipasangi plang sitabang, lalu melanjutkan perjalanannya perlahan. Warga berbisik-bisik, bertanya-tanya siapa gerangan orang penting yang datang ke desa mereka. Namun mobil itu tidak berhenti di depan rumah siapapun. Ia terus melaju hingga menghilang di tikungan. Bu Ratmi tidak melihat mobil itu. Ia terlalu sibuk dengan jemurannya, terlalu fokus pada pekerjaannya. Angin sore berembus pelan, menerbangkan rambutnya yang sudah mulai dipenuhi uban. Ia berhenti sejenak, menatap langit senja yang mulai berwarna jingga. Di kejauhan, suara azan maghrib mulai berkumandang dari masjid desa. Bu Ratmi menarik napas panjang dan berbisik, "Ya Allah, lindungilah anakku di rantau. Apapun yang terjadi, jaga dia selalu." Di Jakarta, Dimas sedang mengemasi barang-barangnya. Ia telah mengajukan cuti selama 2 minggu kepada atasannya. Bramantio, CTO Arta Digital, tidak bertanya banyak. Ia hanya menepuk bahu Dimas dan berkata, "Pulanglah. Selesaikan apa yang harus kau selesaikan. Posisimu di sini akan selalu menunggumu." Dimas mengangguk, lalu berjalan keluar dari ruang kerjanya. Saat ia melangkah melewati koridor kaca, ia melihat pantulan dirinya sendiri. Jas abu-abu, kemeja putih, sepatu kulit mengkilap. Ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Apakah ini benar-benar dia? Apakah ini anak desa yang dulu memakai sepatu bertambal dan seragam kebesaran? Ia menarik napas panjang dan melanjutkan langkahnya. Sebelum pulang, ia melakukan satu hal lagi. Ia pergi ke dealer mobil mewah dan mengambil sedan hitam yang sudah ia beli. Ia mengelus kap mobil itu dengan perasaan haru, lalu masuk ke dalam dan menyalakan mesinnya. Suara mesin itu halus, seperti dengkuran kucing besar. Dimas memegang kemudi dengan kedua tangannya, merasakan kulit setir yang dingin dan lembut. Ia teringat setir sepeda karatannya yang dulu. Ia teringat semua jalan setapak yang pernah ia lalui. Malam itu, ia tidak langsung berangkat ke Trenggalek. Ia duduk di apartemennya,
menatap dokumen-dokumen yang tersebar di meja. Kontrak kerja, slip gaji, sertifikat penghargaan, dan sebuah foto lama yang sudah mulai menguning. Foto itu adalah foto dirinya dan ibunya di hari kelulusan SMA, beberapa saat setelah surat penerimaan UI diumumkan. Di foto itu, Bu Ratmi menangis haru, memeluk anaknya erat-erat. Dimas memandangi foto itu lama sekali. Air matanya menetes di atas kaca bingkai. Ia bergulat dengan dirinya sendiri malam itu. Ada amarah yang masih tersisa di hatinya. Amarah kepada Pak Harun dan keluarganya, kepada Nando, kepada semua orang yang pernah menghinanya dan ibunya. Ada keinginan untuk membalas dendam. Untuk menunjukkan kepada mereka semua bahwa anak miskin yang dulu mereka injak-injak kini telah berdiri di puncak yang tidak bisa mereka capai. Ada kepuasan yang menggiurkan dalam membayangkan wajah-wajah mereka ketika ia datang dengan mobil mewah dan membuktikan semua kesuksesannya. Namun ada juga suara lain di dalam hatinya. Suara ibunya yang lembut, yang selalu berbisik. Sabar, Le. Allah tidak tidur. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Suara itu mengingatkannya bahwa semua ini bukan tentang balas dendam. Semua ini tentang cinta. Tentang seorang ibu yang tidak pernah menyerah pada anaknya. Tentang doa-doa yang dipanjatkan setiap malam. Tentang harapan yang tidak pernah padam meskipun dunia terus menghantam. Dimas akhirnya memutuskan. Ia tidak akan pulang untuk membalas dendam. Ia akan pulang untuk membawa ibunya pergi dari semua ini. Ia akan pulang untuk membuktikan bahwa doa ibunya lebih berharga dari emas. Ia akan pulang untuk menutup luka-luka lama, bukan untuk membuka luka baru. Pagi buta keesokan harinya, sebelum matahari terbit, Dimas menyalakan mesin mobilnya dan mulai berkendara ke arah selatan. Ke arah Trenggalek. Ke arah rumah. Jalan tol yang mulus membawanya melintasi kota-kota, melewati sawah-sawah yang mulai menguning, melewati gunung-gunung yang berdiri kokoh di kejauhan. Semakin dekat ia dengan desanya, semakin cepat jantungnya berdetak. Ia tidak memberitahu siapapun tentang kepulangannya. Tidak ibunya, tidak Lani, tidak siapapun. Ia ingin ini menjadi kejutan. Kejutan untuk ibunya yang telah menunggu terlalu lama. Kejutan untuk desa yang tidak pernah menyangka. Sore harinya, mobil hitam mewah itu akhirnya memasuki jalan desa yang masih berlubang di sana-sini. Debu beterbangan di belakangnya. Anak-anak kecil yang bermain di pinggir jalan berhenti dan menatap dengan mata membelala. Para petani yang baru pulang dari sawah menoleh dengan heran. Ibu-ibu yang sedang berbelanja di warung ikut menatap, bertanya-tanya siapa gerangan yang datang. Mobil itu melaju perlahan, melewati bekas rumah Pak Harun yang kini kosong dan terbengkalai, melewati masjid desa tempat azan dulu menyelamatkan rahasia Dimas, melewati jalan setapak yang dulu ia lalui dengan sepeda karatan. Dan akhirnya, mobil itu berhenti tepat di depan sebuah rumah petak beratap seng yang mulai berkarat. Rumah yang tidak berubah sedikit pun sejak ia tinggalkan setahun yang lalu. Dimas mematikan mesin. Tangannya masih memegang kemudi. Jantungnya berdegup sangat kencang, seperti genderang perang di dalam dadanya. Ia menatap pintu rumah peta itu, pintu kayu lapuk yang sama yang dulu diketuk oleh Pak Harun dengan kasar. Tidak ada yang keluar. Suasana hening. Lalu, dari samping rumah, seorang wanita muncul. Wanita itu membawa ember plastik berisi cucian basah. Langkahnya pelan dan agak tertatih-tatih. Ia mengenakan daster lusuh dan kerudung sederhana. Rambutnya yang mulai memutih tersembul di balik kerudung. Wajahnya pucat dan lelah, tetapi matanya masih menyimpan kehangatan yang sama. Mata yang selalu menatap Dimas dengan penuh cinta, tidak peduli seberapa hancur dunia di sekitar mereka. Wanita itu berhenti. Ember di tangannya hampir jatuh. Ia menatap mobil hitam di depan rumahnya dengan kebingungan. Lalu pintu mobil terbuka. Seorang pemuda berjas rapi keluar, berdiri tegak di samping mobil, menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Bu Ratmi membeku. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Tangannya gemetar, dan air mata mulai mengalir di pipinya yang mulai keriput. Dimas? Bisiknya, nyaris tidak terdengar. Dimas? Dimas tidak bisa menahan diri lagi. Ia berlari menghampiri ibunya, memeluk wanita itu erat-erat, merasakan tubuh ringkih yang dulu begitu kuat menggendongnya. Ibu, bisiknya dengan suara yang pecah. Aku pulang, Bu, aku pulang. Mereka berdua berdiri di depan rumah peta itu, berpelukan dalam tangis yang tidak terbendung. Para tetangga mulai keluar dari rumah masing-masing, menatap pemandangan yang tidak mereka percayai. Pemuda berjas rapi yang keluar dari mobil mewah, memeluk Bu Ratmi si janda tukang cuci.
Siapa dia? Apa yang terjadi? Bisik-bisik mulai menyebar, tetapi Dimas tidak peduli. Ia hanya ingin memeluk ibunya. Ia hanya ingin memastikan bahwa wanita itu baik-baik saja. Ia hanya ingin mengatakan bahwa semua penantian, semua doa, semua luka, akhirnya terbayar sudah. Matahari mulai terbenam di ufuk barat, mewarnai langit Trenggalek dengan gradasi jingga dan ungu. Di depan rumah peta itu, seorang ibu dan anaknya berdiri bersama, menangis bahagia. Dan di sekitar mereka, para warga yang dulu menghina, yang dulu meremehkan, satu persatu mulai menyadari bahwa roda kehidupan telah berputar. Langit di ujung jalan setapak itu akhirnya terbuka lebar. Dan besok, seluruh desa akan tahu kebenaran yang selama ini tersembunyi. Kebenaran yang akan membuat banyak orang menunduk malu. Tapi itu adalah cerita untuk esok hari. Malam ini, Dimas hanya ingin bersama ibunya. Malam ini, ia akhirnya pulang. Matahari pagi baru saja muncul ketika kabar itu menyebar ke seluruh pelosok Trenggalek. Dari warung kopi hingga ke ujung gang, semua orang membicarakan pemuda berjas rapi yang turun dari mobil mewah dan memeluk Bu Ratmi. Mereka yang dulu mengejek dan meremehkan kini saling berpandangan dengan wajah penuh keterkejutan. Benarkah itu Dimas? Si anak tukang cuci yang dulu berseragam kebesaran dan bersepatu tambal? Tidak ada yang bisa menyangkal ketika akhirnya Dimas sendiri yang keluar dari rumah peta itu dengan langkah tenang. Di warung kopi sederhana, Pak Harun duduk dengan tubuh yang jauh lebih ringkih dari sebelumnya. Pakaiannya lusuh, wajahnya kuyu, dan tidak ada lagi cincin mahal di jarinya. Ia mendengar setiap bisikan tentang kesuksesan Dimas, dan setiap kata terasa seperti belati yang menghujam dadanya. Di rumah kontrakan kecil di ujung desa, Nando dan ibunya juga mendengar kabar yang sama. Nyonya Harun histeris, menyesali semua yang telah mereka lakukan. Nando hanya bisa menunduk, wajahnya pucat pasi. Kenyataan telah menghantam mereka tanpa ampun. Dimas menghabiskan pagi bersama ibunya di teras rumah peta. Mereka sarapan nasi liwet hangat, duduk bersisian seperti dulu. Bu Ratmi terus mengusap kepala anaknya, air matanya tak henti mengalir. Dimas menceritakan semua yang telah ia lalui di Jakarta, dan ibunya mendengarkan dengan senyum yang penuh syukur. Sore harinya, Dimas berjalan kaki ke masjid untuk sholat asyar. Jalan setapak yang dulu ia lalui dengan sepeda karatan itu kini terasa berbeda. Warga yang melihatnya menyingkir, menunduk, atau tersenyum canggung. Di teras masjid, ia bertemu dengan Pak Suryadi, kepala sekolahnya yang dulu. Lelaki tua itu memeluk Dimas erat dan menangis. Ia mengatakan bahwa ia selalu yakin anak ini akan menjadi pohon yang rindang, menaungi siapapun yang pernah merendahkannya. Ketika Dimas kembali ke rumah petak, sebuah pemandangan mengharukan telah menunggunya. Puluhan warga berkumpul di depan rumah, dan di antara mereka berdiri Pak Harun, Nyonya Harun, dan Nando. Begitu melihat Dimas, Nyonya Harun menjatuhkan diri ke tanah. Lututnya yang dulu selalu tegak kini gemetar menyentuh debu. Ia menangis dan meminta maaf atas semua kejahatan yang pernah mereka lakukan. Pak Harun ikut berlutut. Suaranya parau, ia mengakui semua dosanya tanpa berusaha membela diri. Nando berdiri di belakang orang tuanya, menunduk dalam-dalam, tidak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Momen itu begitu mencekam. Semua mata tertuju pada Dimas, menunggu reaksinya. Dimas memandangi mereka satu persatu. Di dalam dadanya, luka lama sempat berdenyut. Ia teringat saat ibunya berlutut di atas pecahan kaca demi menyelamatkannya. Ia teringat ejekan yang mengatakan bahwa ayahnya mati tanpa hasil. Namun ia tidak membiarkan kenangan pahit itu menguasainya. Ia mengepalkan tangan, lalu membukanya kembali. Dimas melangkah maju dan mengulurkan tangannya. Ia membantu Pak Harun berdiri, lalu berkata dengan suara tenang, "Saya tidak datang untuk membalas dendam. Saya datang untuk membuktikan bahwa doa ibu saya lebih mahal dari emas. Mulai hari ini, saya memaafkan kalian semua. Tidak ada lagi dendam di hati ini." Air mata pecah di antara para warga. Bahkan mereka yang dulu ikut menghina ikut menangis. Bu Ratmi yang berdiri di depan pintu rumahnya menyaksikan semuanya dengan penuh haru. Ia tidak pernah mengajarkan anaknya untuk membenci, dan hari ini ia melihat sendiri hasil dari didikannya. Langit senja mulai berwarna jingga, dan azan maghrib berkumandang syahdu di kejauhan. Momen itu menjadi penutup luka yang telah menganga selama bertahun-tahun. Beberapa bulan kemudian, sebuah rumah baru berdiri di atas tanah tempat rumah petak itu dulunya berada. Rumah itu tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk menampung semua kenangan dan mimpi yang pernah mereka gantungkan di langit malam.
Sumur tua di belakang rumah sengaja tidak dirobohkan. Disitulah Dimas dulu menyimpan rahasia dan harapannya. Bu Ratmi tidak lagi mencuci dan menjahit. Tangannya kini hanya digunakan untuk menyiram bunga dan memasak makanan kesukaan anaknya setiap kali Dimas pulang dari Jakarta. Dimas mendirikan Yayasan Ratmi, sebuah lembaga beasiswa untuk anak-anak miskin di desa-desa terpencil. Ia berkeliling ke sekolah-sekolah pelosok, menceritakan kisah hidupnya, memberi motivasi bahwa kemiskinan bukanlah aib dan bukan penghalang. Setiap akhir pekan, ia selalu pulang ke Trenggalek. Menempuh perjalanan panjang hanya untuk duduk di samping ibunya, menikmati teh hangat, dan memandangi bintang-bintang yang dulu menjadi saksi bisu perjuangannya. Suatu malam, Bu Ratmi duduk di teras rumah barunya. Dimas duduk di sampingnya, menggenggam tangan keriput itu. Sang ibu tersenyum dan berkata bahwa ia bangga, bukan karena anaknya sukses, tetapi karena anaknya tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Dimas menjawab dengan suara lirih, bahwa ia hanyalah anak seorang tukang cuci yang luar biasa hebat. Wanita terhebat yang pernah Allah ciptakan. Malam itu, keduanya tertidur dalam kedamaian yang sempurna. Pagi harinya, Dimas kembali ke Jakarta. Mobil hitamnya melaju perlahan meninggalkan desa, melewati jalan setapak yang kini sudah diaspal mulus. Debu tidak lagi beterbangan, luka tidak lagi berdarah. Di depan pintu rumahnya, Bu Ratmi berdiri dan menatap kepergian anaknya dengan senyuman. Ia menengadahkan wajahnya ke langit, mengucap syukur atas semua yang telah Allah berikan. Kini hamba-Mu ini siap, bisiknya. Kapanpun engkau memanggil, hamba ikhlas. Angin pagi berembus lembut, membawa aroma tanah basah dan bunga dari halaman. Semua telah selesai. Semua telah terbayar. Langit di ujung jalan setapak itu akhirnya terbuka lebar, dan di bawahnya, cinta seorang ibu dan anak telah menemukan rumah abadinya. Tamat.